kembali ke ruangan gereja. Bagi yang belum memasuki gereja, silakan memasuki ruang gereja ya, karena acara akan segera dimulai. Terima kasih. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Sungguh girang, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku.
mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka, hei cintaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka, hei cintaku penuh. sebab hanya Tuhan, Sebab hanya Tuhan yang membuat suka, hei cintaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka, hei cintaku penuh. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. puji syukur, Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. haleluya, Soraklah, haleluya. Soraklah, mari Bapak Ibu angkat haleluya. kedua tangan kita, mari bersorak bersama katakan haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sekali lagi kita angkat lagu ini, mari kita bangkit berdiri. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, Sebab apa? sebab Kau yang layak dipuja. Dan kami mau bersorak, Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. mari bersorak haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Kami mau bersorak. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Mari satu ruangan ini sorakan haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Kami mau bersorak. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Sorak kemuliaan buat Tuhan kita. Selamat sore.
Romo, suster, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Masih semangat ya? Masih lemes ya? Coba yang di sayap, apa kabar semuanya? Yang di sini, apa kabar semuanya? Semangat kan? Karena dari tadi sebenarnya dari jam 2 saya sudah lihat banyak yang sudah berdatangan. Berarti sudah 2 jam menunggu. Begitu antusiasnya kita untuk bersama-sama mengikuti renungan dari Romo Eko. Sore hari ini kita akan sama-sama mengikuti renungan dengan temanya apa? Temanya ribut. Gaduh hidup perkawinan, masihkah harus dipertahankan? Iya, kalau saya lihat di sini rata-rata yang sudah berumah tangga, yang sudah agak berumah tangga agak lama, ya. Sore hari ini boleh dikit saya pantun ya. Sore-sore cari kudapan. Kudapan bubur pakai keripik. Boleh ya, kita kenalan ya. Nama saya Vera, yang paling cantik. Halo Vera. Info susunan, silakan duduk Bapak Ibu. Enggak apa-apa, duduk saja. Ya, pada sore hari ini acara kita akan ada beberapa sampai nanti malam. Sebentar lagi kita akan ada doa pembukaan, lalu akan ada sambutan dari Romo Paroki kita tercinta, lalu ada pujian pembuka, kemudian kita akan masuk session pertama, session dari Romo Eko, yaitu renungan. Kemudian kita akan istirahat sejenak, ada toilet break yang mau beristirahat, mau minum, mau keluar ke toilet untuk dipersilahkan. Kemudian session kedua itu adalah question and answer. Jadi Bapak Ibu yang nanti ngikutin renungan, silakan cari-cari pertanyaan tentang kehidupan berumah tangga untuk ditanyakan ke Romo Eko. Pertanyaannya apa saja. Kemudian akan ada persembahan kasih, sambutan dari ketua panitia, pemberian cenderamata. Setelah itu terakhir doa dan penutup dari Romo Eko. Saya pantun sekali lagi ya. Jika cerdik, cobalah terka. Ada gula, tebu manis rasanya. Wahai Romo yang gagah dan wibawa, bolehkah kami tahu namanya? Siapa namanya nanti? Romo Eko Wahyu OSC. Ada yang tahu OSC itu apa? Ordo Salib Suci. Mungkin kita semua yang di sini adalah fans Romo Eko yang sering muncul di YouTube ya. Kita udah tahu, udah kenal, namun alangkah baiknya buat kita lebih mencintai, kita akan melihat biodata lengkap tentang beliau. Romo Eko Wahyu OSC itu lahir di Bandung tanggal 11 Maret 1969. Jadi usianya berapa sekarang? Berapa? 54. Masih muda ya. Romo Eko SD dan SMP-nya di Bandung. SMA di Marto Yudan. Kuliah di Fakultas Filsafat Parahyangan Bandung. Tabisan imamat bulan Desember tahun 1997. 96. 96 tuh saya 97 saya tamat SMA itu ya. Tahun 95 sampai 2018 melayani di Rumah Retret Pratista Bandung. 2018 sampai 2019 tugas di Tebing Tinggi Medan. Dan tahun 2019 sampai sekarang
Romo Eko bertugas di Paroki Santa Helena, Tangerang. Kita akan segera menyambut Romo Eko ya. Bapak Ibu yang dimohon dengan sangat untuk menjaga ketenangannya nanti selama renungan. Handphonenya mohon dinonaktifkan suaranya dan dimohon untuk tidak makan dan minum di dalam gereja. Baiklah, sebelum kita mulai sebaiknya kita berdoa bersama. Marilah kita berdiri. Kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Suster Din Kristifera FCH. Ibu Bapak dan saudara-saudari sekalian yang terkasih, mari kita mengawali seminar kita pada sore hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu, Engkau menghimpunkan kami di tempat ini. Kami hadir di hadapan-Mu pada sore hari ini untuk memulai seminar kami. Meskipun hidup gaduh di dalam perkawinan, Tuhan, kami mohon bantuan-Mu agar tetap setia, teguh hidup di dalam keluarga. Kami bersyukur kepadamu atas anugerah hidup dan kasih-Mu yang tak terhingga. Yesus, Engkau yang menjadi teladan sempurna di dalam hidup keluarga yang setia dan penuh cinta. Berkatilah acara ini dan hikmat-Mu yang suci dan pengajaran-Mu yang berlimpah. Ya Roh Kudus, yang mengilhami dan memimpin hati kami, hampirkanlah diri-Mu kepada setiap peserta seminar ini. Bimbinglah kami dalam kebenaran-Mu dan berikanlah kami kekuatan untuk hidup sebagai keluarga yang setia dan harmonis. Kami juga memohon kepadamu ya Tuhan, berkatilah Romo Eko Wahyu OSC yang akan berbagi pengalaman dan pengetahuannya. Bukalah hati dan pikiran kami untuk menerima pengajarannya dengan penuh kerendahan hati dan kebijaksanaan. Kami menyerahkan acara ini sepenuhnya kepadamu, dan kami mohon agar segala sesuatu yang kami lakukan menjadi kesaksian bagi kehadiran-Mu dalam hidup keluarga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Suster Din. Bapak Ibu silakan duduk. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Romo Paroki Santo Franciscus de Sales, Romo Yosef Sutrisno Amerullah SCY. Romo kami silahkan. Ibu bapak, saudara dan saudari, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Itu salamnya Romo itu ya. Biasanya selamat sore gitu ya. Nah, Bapak Ibu, Romo mengucapkan selamat datang di Paroki Santo Franciscus de Sales. Dan Romo melihat seperti tadi Ibu Vera mengatakan antusias begitu besar ya. Romo bertanya, ada apa ya gitu ya? Kok mereka semangat sekali gitu ya? Gitu ya. Nah, semoga Romo berharap bahwa kita mempunyai motivasi yang baik, yang positif dalam datang ke tempat ini. Memang konflik dalam keluarga itu tak pernah bisa dihindari. Pasti ada, kecil, sedang, besar, ya kan? Tapi kita berharap bahwa pertemuan kita petang hari ini bersama dengan Romo Eko menjadi oase bagi kita untuk menemukan apa? Kekuatan, menemukan
kembali hal-hal yang baik, yang positif, nilai-nilai luhur di dalam perkawinan, sehingga membuat kita tumbuh berkembang dalam iman pada Kristus, dan kita semua dapat menjadi saksi-saksi kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Allah yang setia, dan kita juga ingin setia satu sama lain. Setuju Bapak Ibu? Amin. Nah, Romo juga membaca judul atau tema seminar kita ya, ribut gaduh dalam perkawinan apakah harus dipertahankan gitu. Romo mikir-mikir seminggu ini ya, sejak rapat pertama itu. Pastilah kita semua akan menjawab dengan baik. Tapi perlu yang namanya sikap pertobatan yang sejati. Maka Romo mau mengundang Bapak Ibu untuk menyanyikan lagu Bagaikan Bejana Siap Dibentuk. Kita berdiri. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kita akan mendengarkan instrumen. Matius berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan kerat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Santo Yohanes mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Santo Paulus mengatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus. Kita nyanyikan sekali lagi. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu.
jadikanku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu, bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Bapak Ibu sekalian, semoga dengan hati, dengan pikiran yang jernih, yang terbuka, dan mengarahkan seluruh kehendak bebas kita kepada rencana dan kehendak Allah yang merestui kita membangun hidup berkeluarga, kita dapat mengikuti pertemuan ini dengan hikmat. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Romo Yosef. Bapak Ibu, mari kita tetap berdiri, kita akan berpujian bersama. Silakan. Selamat sore Bapak Ibu terkasih di dalam Kristus, Shalom. Mari kita mau kembali memuji Tuhan karena kita sungguh bersyukur kalau hari ini boleh dijadikan oleh Tuhan sehingga setiap kita boleh berkumpul di tempat ini di Gereja Santo Fransiskus de Sales Palembang. Dan kita sungguh bersyukur karena hari ini kita akan didampingi oleh Romo Eko Wahyu OSC. Maka mari saat ini kita mau angkat pujian ini, kita mau katakan kepada Tuhan, kami mau bersuka di dalam Tuhan. Amin. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka, dalam Tuhan mari bersuka, lambaikan tangan kita. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari sama-sama katakan kembali, hari ini hari Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Kembali katakan hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan di dalam siapa? Bersuka. Di dalam Tuhan. 1, 2, 3, 4.
cukup banyak ya. Banyak. Sudah noleh pasangannya belum ya hari ini? Udah belum lihat pasangannya? Dari tadi sibuk lihat ke depan, udah lihat pasangannya belum ya? Sudah? Masih ingat wajahnya? Masih ingat posisi tai lalatnya? Hah? Masih ingat? Saat ini saya mau minta Bapak Ibu saling berhadap-hadapan dengan pasangannya. Yang datang berpasangan bersama ya. teman, boleh berhadapan sama temannya. Jadi Ayo. kiri kanannya ya. Merah. Ingat, yang gak bawa pasangan doang yang boleh sama temennya. Yang bawa pasangan harus sama pasangannya ya. Jangan ketukar ya. Udah saling berhadapan. Wah, ini banyak yang gak hadap-hadapan. Ayo dong berhadapan seperti ini ya. Saya kasih contoh sama teman saya. Sudah? Boleh gandeng tangannya dong? Boleh? Sudah semua? Yang gak sama pasangan boleh sama temennya. Kita akan nyanyikan satu lagu tapi nyanyikan dengan begitu mesra, setuju? Yang gak mesra pasti maju ke depan sampai mesra, oke? Nah sebelumnya saya dan teman-teman akan praktekin dulu gayanya ya. Jadi semuanya harus ikuti ya nanti ya. Bisa? Bisa ya, karena kami kebetulan suami kami sedang bertugas di bagian yang lain. Maka kami sama teman ya. Tapi kami akan pura-pura ini suami saya, oke? Oke ya, boleh lihat ya. Kau suamiku, ku suamimu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Hop, nyam nyam nyam. Kau kekasihku, ku suamimu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Seret, kucek-kucek, ku akan selalu mendukung, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam kasih Tuhan. Bisa? Sudah ingat gayanya? Sudah ingat? Oh jangan ngerjain pujian, jangan ngerjain pujian suruh ngulangin ya. Ingat ya, harus ya. Bagi yang gak inget tanya pasangannya tadi gimana gitu ya. Kita akan ulangi sampai bisa, oke? Sudah dapat couple-nya? Sudah dapat teman pasangannya? Kalau yang sama temen gak apa-apa, bilangnya kau temanku, temanmu, itu boleh ya. Tetapi kalau pasangannya diomongin teman, siap-siap pulang rumah ada PR ya. Oke, kita mulai ya. Siap? Satu ruangan harus bernyanyi, oke? Siap? Kau suamiku, ku istrimu, kita selalu bersama. Seperti apa? Seperti mentega dengan roti. Hop, nyam nyam nyam. Kau istriku, ku suamimu, kita selalu bersama. Seperti apa? Seperti Mana celananya? celana Mana bajunya? dengan baju. Kucek. Seret, kucek-kucek, Kanan. ku akan selalu Mana geser ke kanan mendukungmu, dong, ke kiri. mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam kasih Mana haknya? Tuhan. Lagi ya, lagi. Kau suamiku, ku istrimu, kita selalu bersama. Seperti apa? Seperti mentega dengan roti. Haknya jangan lupa. Nyam nyam nyam. Kau istriku, ku suamimu, kita selalu bersama. Seperti mana? Seperti celana. Mana bajunya? Dengan baju. Jangan lupa kucek. Seret, kucek-kucek. Kanan. Akan selalu mendukungmu, Ke kiri. mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu
seperti celana dengan baju. Mana kuceknya? Kucek-kucek Ke kanan. akan selalu mendukungmu, Mari ke kiri. mendorongku terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam kasih Tuhan. Sekarang yang temannya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti apa? Seperti mentega dengan roti. Seperti celana Seperti celana dengan baju. dengan baju. Sekali lagi seperti mentega. Seperti mentega Dengan apa? dengan roti. Yeay, beri tepuk tangan buat kita semua. Sudah capek, mulai keringetan? Gak apa-apa, nanti denger Romo makin keringetan ya. Oke, mari saat ini kita mau tenangkan hati. Kita mau siapkan hati kita lebih dalam lagi ya. Boleh atur nafasnya. Saya rasa nggak cuma tim pujian yang capek ya. Ya, semua di situ sudah olahraga sebentar ya. Oke, saat ini kita atur nafas kita baik-baik. Kita bawa seluruh hati kita. Mari saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Kalau tadi kita sudah happy-happy, kita ngomong sama Tuhan, kita mau bersuka di dalam Tuhan. Mari hari ini kasih waktu sedikit aja buat Tuhan. Untuk mau dengerin Tuhan. Untuk mau bawa hati kita. Sungguh-sungguh buka hati kita. Untuk boleh mengalami jamahan kasih Tuhan. Bukan untuk kita pribadi, tapi untuk seisi rumah kita. Marialah Roh Kudus, penuhi setiap kami di tempat ini. Jangan ada satupun yang ketinggalan. Mari hadir Allah Roh Kudus. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari Roh Kudus hadir di tempat ini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, Roh Kudus, ku mengasihimu. kau lembut, Kau lembut, kau kau manis, manis, kau penghibur kaulah kami. penghiburku, Dan kau penolong penolongku, kami. diutus Bapa. Kami mau buka hati. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi.
Kudus, Roh Allah, Engkau hadir di tengah-tengah kami dengan hembusan kebijaksanaan ilahi. Tuntunlah anak-anak-Mu ini, agar kami semua berjalan di dalam terang-Mu. Agar Kau tunjukkan kepada kami bahwa hidup berkeluarga adalah anugerah terindah di dalam perjalanan kami. Tuhan, hadirlah, jamah anak-Mu satu-satu. Biar mereka Kau bentuk dengan firman-Mu. Sebab Engkaulah Allah yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Romo Yosef yang saya hormati, terima kasih banyak saya boleh berada di paroki Franciscus de Sales, Palembang. Saya Romo Eko, saya tadi sudah diperkenalkan lahir dan besar di Bandung. Saya menjadi seorang Romo karena keinginan sendiri, bukan karena pernah putus cinta. Saya enggak pernah putus cinta, maaf ya. Saya lebih banyak menolak cinta. Nggak tahu kalau Romo Yosef. Jadi tidak boleh seorang Romo atau suster itu gara-gara cintanya kandas, ditolak lalu menjadi Romo. Tidak boleh. Demikian juga kalau bapak-bapak dengan ibu-ibu, dan ibu-ibu berkata, Romo saya sudah capek dengan suami saya. Sudah cukup, anak sudah ada, besar-besar mau ngapain lagi, sudahlah suruh saya jadikan Romo saja ya. Itu sangat tidak bisa bapak-bapak, ibu-ibu, karena kami tidak pernah menerima barang second. Biara itu bukan tukang loak coy, yang udah gak kepake kasih gitu, maaf tidak gitu ya. Jadi kalau hari ini kita berbicara tentang hidup berkeluarga, saya ingin tanya dahulu, mumpung saya itu punya hadiah. Ada 5 patung keluarga kudus yang akan dibagikan kepada Anda yang angkat tangan. Yang angkat tangan. Kalau yang Anda yang angkat kaki, akan saya beri sakramen perminyakan. Nah itu lebih hebat. Langsung Josh. Tapi harus jujur ya, jujur. Dari sayap kanan dan di tengah juga sama. Boleh angkat, oh yang di atas juga. Wih itu di atas dekat Tuhan Allah, itu pasti itu. Sebentar lagi dipanggil. Langsung sesi kedua mereka turun. Siapa yang di sini sudah menikah? Angkat tangan. Oh bagus. Belum, ini belum hadiahnya. Ya kebanyakan bangkrut saya. Siapa lagi yang di sini pernikahannya bahagia? Pasti bohong ini semua. Ingat ini di gereja jangan tipu-tipu ya. Saya tanya, sekarang serius, siapa yang pasangannya tentunya masih ada ya, masih ada. Bukan sudah bersama Bapa di surga. Yang masih ada, siapa yang pasangannya Romo, pasangan saya itu sejak kita pacaran sampai kita menikah dan bertahun-tahun menikah, dia itu enggak pernah berubah-ubah. Coba angkat tangan, siapa? Enggak mungkin Pak, Bapak tambah botak kok. Ngapusi lagi, lihat. Nggak ada lah pasangannya yang sejak sekian tahun tetap sama. Nggak.
Istri saya sama Romo. Bohong, lihat kulitnya. Lihat bentuk depannya. Semua banyak garis-garis. Belepotan menggelambir. Gara-gara mie aloy. Ini bukan promosi, tadi pagi saya habis makan mie aloy. Saya baru tahu bahwa babi itu hauce. Babi itu enak banget, setuju? Anda pengikut Kristus sejati. Anda tahu kenapa babi itu enak sekali? Karena ada setannya di sana. Loh ingat, Yesus mengusir setan lemparin kemana? Dan babi itu masuk kemana? Babinya yang masuk perut. Jadi saudaraku lihat, hidup perkawinan tidak pernah ada perkawinan yang selalu sama. Nda. Hidup sama sebagai imam pun tidak selalu sama. Nah, kita berubah. Mungkin dulu kita ngawur. Makin lama kita ngaco. Setelah lama kita diusir gitu ya. Jadi kalau demikian, apakah perkawinan yang sudah tidak cocok lagi, sudah merasa bosen, pasangan tidak seperti yang diharapkan, apakah boleh diceraikan? Tapi kalau pertanyaannya saya rubah, apakah mau diceraikan? Lihat si bapaknya diem aja. Sebetulnya sih mau tapi takut. Anda tahu toh, bapak boleh kepala keluarga, istri leher keluarga. Kepala tidak pernah nengok kalau istri tidak nengok. Jadi istri itu super power. Saya pernah, kan kalau ibu-ibu itu, kalau makin tua dandan makin lama. Ya kan, foundation pecah-pecah lagi. Kuasi tebel lagi, pecah-pecah lagi gitu. Lihat ibu-ibu itu kalau udah di atas 40, 50, 5 menit sekali lihat kaca apa namanya? Kaca spion, begini. Garis-garis lagi. Nah, suatu saat saya itu mau ke resepsi. Pas ke resepsi itu diajak oleh satu suami istri. Romo, ayo kita ke resepsi. Barengan. Oke. Pas dijemput, istrinya nggak ada. Loh, Pak, istrinya kok nggak ada? Dia nunggu di rumah, dia masih pupuran. Dia masih make up. Oh oke, make up ya. Lalu itu padahal udah setengah jam. Datang lagi berarti setengah jam ke rumahnya. Pas nyampe, istri belum siap. Pak mana? Sebentar saya lihat. Ke kamar. Bu, Romo sudah nyampe. Ayo, apa jawab ibunya? Suruh nunggu. Aduh. Itu kami dua laki-laki bego, diem semuanya gitu. Kenapa bapak yang punya istri saya juga ikut menderita Pak, kata saya itu. Ya Romo gak apa-apa, Romo cuma sehari ini, saya udah berpuluh-puluh tahun Romo seperti ini. Oh ya sudah Pak, upahmu besar di surga Pak, kata saya tuh. Lalu akhirnya setelah setengah jam kita tunggu keluar. Dua-duanya saya dengan bapak itu ngeliatin, ya Allah. Dan Anda tahu istri langsung, kenapa? Gak suka? Enggak suka banget gitu ya. Lalu kita jalan suka banget. Lalu saya ngomong, tapi bohong. Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku, memang perkawinan itu berat mempertahankannya. Saya bisa mengerti berat. Apalagi pasangan dilihat makin tidak menarik. Coba pasangannya lihat saja. Jangan lihat pasangan yang lain.
makin berat. Maka perlu yang namanya apa? Trik. Perlu yang namanya kepinteran. Nah, sekarang mari kita perhatikan. Saya berikan bahan di dalam Oke kan. Perkawinan yang makin lama sudah gersang. Banyak harapan yang tidak terpenuhi. Dulu tuh saya berpikir Romo kalau menikah itu ada yang jagain saya. Ada yang menolong saya. Ada yang mendengarkan saya. Dan apa yang terjadi? Disuruh ngejagain malah tidur. Disuruh nolong malah ngerepotin. Makin lama hidup bersama pasangan makin berat. Makin menyulitkan. Maka banyak sekali yang berpikir Romo. Maaf ya, para istri banyak yang ngomong, Romo suami saya itu bodoh. Terus saya ngomong, ibu, bukan suami ibu yang bodoh, ibu yang lebih bodoh. Lah kok begitu Romo? Lah kalau tahu bodoh kenapa dikawinin? Kata saya itu. Lah dia itu kawin, dia bodoh setelah kawin dengan saya. Nah itu. Jadi ibu-ibu harus mengerti suami itu jadi bodoh karena istri. Gitu ya. Nah karena takut. Tidak diberi kesempatan berbicara. Betul kalau udah perempuan itu berbicara, wah saudaraku remnya blong. Saya itu kalau di pastoran, kami di pastoran 3 Romo. Di pastoran diam semua, hening, tenang sekali. Ada datang ibu-ibu WK. Romo, udah makan belum Romo? Aduh Tuhan. Kalau Maria didatangi oleh malaikat Gabriel, Maria bersuka cita. Ini yang datang malaikat maut Tuhan, kata saya. Jadi kita harus mengerti wanita beda banget dengan pria. Saya mengharapkan seperti itu, ya itu kan harapan dari seorang pria kepada wanita. Karena apa yang dipikirkan oleh pria itu sulit dipikirkan oleh wanita belum tentu dipikirkan. Coba lihat kalau anak Anda studi sekolah di luar negeri. Siapa yang pening mikirin anaknya? Ibunya, telepon berkali-kali. Papanya tenang-tenang aja. Mi udah jangan telepon terus. Ngapain sih? Nanti juga beres. Dia akan telepon kalau butuh. Anda tahu waktu saya pastor, jadi pastor, ayah saya tenang-tenang. Ibu saya ketakutan. Apalagi saya ganteng. Anda menghina. Ibu saya percaya banget loh. Dan ada seorang wanita yang mengejar saya, tertarik dengan saya. Tolong jangan iri, tenang aja. Dan wanitanya itu wah, dahsyat pokoknya. Suatu hari saya sakit, demam berdarah, saya masuk ke rumah sakit. Anda tahu wanita itu mengunjungi saya. Dan di samping saya, ibu saya langsung. Pokoknya mendelik. Sampai saya ndak enak. Akhirnya si wanita itu ndak enak, cuma ngasih roti. Romo semoga cepat sembuh. Ya, pergilah dia. Lalu roti itu taruh oleh bawah oleh ibu, dilangkahin dulu oleh ibu. Itu roti kismis berbau, kata saya itu.
Jadi lihat bahwa harapan suami istri hidup perkawinan berbeda. Mungkin istri itu berharap bahwa nanti ada teman, ada yang selalu menjaga. Bagi suami menikah dengan kamu, saya berharap punya anak, cukup. Punya keturunan, cukup. Setelah punya keturunan, selesai tugasku. Beda harapannya. Yang kedua, bisa jadi banyak keinginan. Seperti ini, menjengkelkan. Banyak keinginan yang tidak bisa disampaikan. Saya inginnya tuh Romo, kalau kita berdoa itu sama-sama. Makan sama-sama. Kalau saya cuci piring tuh mbok dia yang ngelapin. Ya, betul atau tidak? Betul. Istri berpikir seperti itu, betul? Suami akan berkata, gue bukan pembantu. Kan ada kamu. Pernah saya rekoleksi WKRI. Pas WKRI malam-malam, mari Bu kita renungkan. Suami itu anugerah. Walaupun dia menjengkelkan, kalau suatu saat dipanggil Tuhan, kau akan kehilangan. Wah, langsung menangis para ibu itu. Dan mereka punya niat pulang ke rumah Romo. Saya akan mencintai suami saya. Saya akan baikan dengan suami saya. Lalu setelah pulang kan saya tidak tahu ceritanya. Saya iseng telepon. Setelah agak sore, pulang saya tanya, Bu gimana? Sudah berdamai dengan suami? Mana berdamai gitu ya. Loh tadi pas mau habis pulang rekoleksi katanya mau berdamai. Romo bayangin aja. Pulang ke rumah cucian masih banyak. Acak-acakan, tidak ada di sampah di mana-mana. Saya lihat suami saya sedang nonton sepak bola dengan makan kacang gitu-gitu. Sampai saya teriak, Pak, nggak diberesin. Nanti. Nunggu apa? Nunggu kamu. Masalah terbesar dalam hidup bersama adalah apa? Dia tidak seperti yang kau inginkan. Masalah kecil, naruh handuk basah aja bisa ribut. Pak, naruh handuk basah di sini bukan di situ. Dan suami, lihat 10 tahun jawabannya tetap 20 tahun tetap dia tidak bisa naruh handuk basah di mana yang benar. Karena apa? Perempuan itu hal-hal kecil dipikirkan. Laki-laki itu tidak. Yang penting selesai, yang penting beres. Tugas saya sudah lakukan. Maka kalau dipikirin terus, makin lama makin jengkel. Karena jengkel akhirnya apa? Melarikan diri. Kemana? Pelayanan. Bisa jadi lebih baik ke pastoran. Maka kan harusnya suami istri itu makin lama menikah, maaf dengan pasangannya atau bukan? Ini pasangannya, ya. Sudah berapa tahun menikah? Suaminya nungguin istrinya. Berapa? Istri ngomong 44, suami 46. Karena memang perkawinannya 44, penderitanya 46 tahun, Romo. Suami istri itu makin lama hidup bersama, saya selalu lihat makin mirip wajahnya. Betul Bu, betul. Karena tidur, lihat sama-sama. Dia menghirup napas, gua menghembus napas. Dia menghembus napas, hidungnya pun terbentuk sama gitu ya. Karena bahasa Jawanya tuh tresno jalaran kulino. Karena terlalu seringnya menjadi mirip.
Nah, masalah besar kalau ibu ini makin mirip pastor paroki. Ya tidak mirip Romo Yosef. Baru beberapa bulan coy. Mungkin kalau 2 tahun lagi saya seminar, banyak yang mirip dengan. Jadi keinginan dalam hidup berumah tangga dari setiap pasangan berbeda, satu dengan yang lainnya. Tidak hanya itu, banyak perasaan-perasaan negatif yang tidak bisa diomongin. Saya mau ngomong kepada suami selalu ujung-ujungnya berkelahi. Ujung-ujungnya marahan. Pada saat suami pulang kerja, istri berkata, "Pah, aku capek." Jawaban suami adalah, "Emangnya cuma kamu yang capek sendirian? Saya juga capek." Jadi pada saat saya mau mengungkapkan perasaan, saya tidak bisa mengungkapkan perasaan. Dan hati-hati, makin lama bisa meledak. Meledak kalau perasaan itu tidak bisa diungkapkan. Ini pemicu dari sebuah perkawinan yang makin lama makin menjengkelkan. Yang makin lama tidak berbuah apapun. Bahkan banyak permasalahan yang tidak terselesaikan. Banyak konflik antara suami istri, ya sudah saling diam-diaman aja. Selesailah, anggap beres. Anggap beres. Udah gak perlu dibahas, titik. Gak perlu dibahas. Karena pada saat membahas, pasti kita marah lagi. Pasti kita berteriak lagi. Pasti kita saling menyalahkan lagi. Jadi banyak permasalahan di dalam hubungan rumah tangga diambangkan. Gak mau dibereskan. Gak mau menjadi jelas. Yang berikutnya, yang terakhir, akhirnya apa? Banyak kekerasan hati dan ketidakpedulian. Bapak Ibu, apa lawan dari cinta, Bu? Cinta lawannya benci. Sebetulnya bukan benci. Lawan dari cinta itu tidak peduli. Kalau orang sudah tidak peduli, itu apa? Terserah lu. Gua gak mau lu lagi. Lu macam-macam dengan perempuan lain, gua juga bisa. Lu dengan satu perempuan, gue satu bus. Jadi lihat, kalau orang sudah keras hatinya, orang makin lama makin melukai. Melukai, karena marah. Tindakan luka itu berarti apa? Dengan diam, dengan tenang. Tidak mau ngomong. Tidak mau cerita. Sudah diam. Sehingga pada saat ada bersama-sama, itu suami istri gelisah. Jengkel. Suami istri tidak merasakan kehangatan lagi. Suami lebih hidup, lebih bisa sukacita pada saat dengan teman-temannya. Main maciok. Wah. Bisa mereka ketawa-ketawa, tapi dengan istrinya seperti apa namanya, dibiara semuanya. Tenang semuanya. Pah, makan. Enak enggak? Tambah? Nggak pernah bisa di dalam keluarga ngobrol bareng, cerita bareng, jalan bareng, apalagi. Karena saya sering kali kalau udah lihat jalan bareng suami ke gereja, ngiclik sendirian. Ibu mana? Di belakang, di belakang. Istrinya, Pak E. Beda kalau jalan di mall, istri dipegang. Bukan karena sayang dompet. Sudah mah lurus, nggak perlu belok, terus. Diem.
Lihat, keinginan istri dan suami beda. Ke mall titik mau ke sana ke sana. Istri itu kan goyang kiri, goyang kanan. Lihat Ipi bagus banget. Dan perempuan kalau lihat bagus penasaran kalau ndak tanya harganya. Tanya berapa? Segitu Ci, ini udah harga dasar masa segitu gitu kan. Kalau perempuan sudah nawar sampai muntah darah yang ditawarnya itu. Saya belajar dari ibu saya gitu. Ibu saya tuh nawar sampai aduh ini ibu datang lagi gitu ya. Apa gitu. Ibu mah nawarnya parah gitu. 50, 25 nggak bisa Bu, nggak bisa kurang. Udah 60, 50, 60. Udah kita jalan tengah 55, nggak bisa 60. Udah kau pergi yuk. Nanti dia manggil lagi. Setelah jalan jauh nggak dipanggil-panggil saudara-saudara. Lalu tanpa malu datang lagi ibu tuh. Padahal saya tuh sudah malu udah diem, udah Bu, malu kata saya tuh. Ngasih nggak ngasih? Ibu yang tadi gitu ya. Oh iya, enggak ngasih. Nah itu. Jadi lihat, keinginan dari setiap pria wanita itu adalah keinginan yang seringkali nggak nyambung. Maka kalau kita tidak memahami, saling memahami dunia wanita dan dunia pria, akhirnya kita marah, kita jengkel. Karena dia tidak seperti yang saya harapkan. Tidak seperti yang saya inginkan. Ada bahasa cintanya wanita. Saya mendapatkan kasus di dalam konsultasi. Perempuan, ibunya, istrinya itu bahasa cintanya dipeluk, disayang, disentuh. Suaminya tidak pernah. Bukan berarti suaminya menyentuh yang lain, tidak, suaminya baik. Tapi suaminya tidak pernah mendapatkan pendidikan sejak kecil. Setelah saya coba gali, si ibu ini anak tunggal. Jadi karena anak tunggal, papa mamanya itu selalu memeluk dia. Sedangkan suaminya itu anak pertama dari 11 bersaudara. Edan enggak? Bayangin. Ini sih seperti anak tikus saudara-saudara. Sampai dia ngomong bapak saya itu Romo. Kalau nyuruh anaknya mandi. Pakai kaki. Atus kowe, atus kowe, atus. Atus kono. Nggak ada yang dipeluk, nggak ada Romo. Karena ayah itu kalau satu anak dipeluk, 11 datang. 10 yang lain ingin dipeluk juga. Maka ayah enggak. Sejak dulu dia mengatakan sama seperti ayah ibu saya. Ayah ibu saya tidak pernah ekspresif ayah saya memeluk di depan kami. Enggak. Bahkan saya belum pernah melihat ayah ibu berciuman di depan saya. Tapi menghasilkan 4 anak. Hebat enggak? Jadi lihat bahasanya. Maka perempuannya adalah saya kok ingin kalau ada sesuatu tuh dipeluk. Saya kok tidak dapat ya Romo. Itu. Jadi kalau harapan, keinginan ini tidak disaling dibicarakan. Maka apa yang terjadi? Makin lama makin menyakitkan hidup perkawinan. Sehingga kalau hidup perkawinan makin menyakitkan, di kantor ada teman sekantor. Udah makan belum? Ih gila ngajak makan. Istri gue juga gak pernah nanyain. Kamu hati-hati ya jaga kesehatan. Kelihatan kamu makin lama makin kurus. Buset istri gue gak pernah nanyain. Lalu ibu-ibu masuk reunian, reuni ketemu temannya. Ih lu makin cantik. Oh masa, ih gak gitu kali. Langsung ke WC, ih gue cantik coy. Maaf, seorang wanita punya keinginan untuk apa? Diakui, dihargai, dipuji.
Butuh banget. Maka bapak-bapak jangan pernah ngomong istri Anda gendut. Itu sangat menyakitkan. Dengerin Pak. Walaupun dia gendut, katakan istri saya penuh berkat saudara-saudara. Saya satu rumah dengan seorang pastor 89 tahun. Masih sehat, masih seger, senengnya makan cukyok. Tapi 89 tahun masih banyak ibu-ibu yang ngirim makanan pada beliau. Saya kagum. Biasanya pastor-pastor tua dilupakan oleh umat. Betul? Ini ibu ini masih dikirimin makanan. Saya sampai heran. Suatu hari saya tuh ingin tahu. Kenapa sih Romo ini bisa mengambil hati wanita? Ya kan yang ngirim makanan selalu ibu-ibu, kagak ada bapak-bapak. Di sini ada Romo. Nah mungkin kalau bapak-bapak ngirim makanan ke pastoran jatuh cinta dia sama bapaknya gitu ya. Enggak, ibu-ibu. Nah suatu hari itu saya tuh ngintip si Romo itu karena satpam telepon. Romo ada yang ngirim makanan untuk Romo. Oh oke, siap. Terus saya ketuk kamarnya, Romo ada tamu. Iya ada yang mau ngirimin babi panggang kok. Dia itu seneng babi panggang yang satu bijian itu. Yang babi kecil itu. Yang dipanggang. Seneng banget. Ada yang mau ngirim makanan. Kamu diem. Baik Romo. Dia datengin. Lalu kan saya udah lihat ibu-ibu itu. Langsung pastor itu ngomong. Ibu aduh langsing banget ibu. Sekarang tambah langsing. Padahal itu ibu ya Tuhanku gitu. Babi dengan dia yang bawa udah sama kata saya tuh. Gede banget sampai pintu biara itu dibuka gede-gede dua-duanya gitu ya. Pastor ini rupanya berbohong kata saya itu. Ini pastor tua berbohong. Lalu setelah ibu itu pulang, pasturnya datang. Lalu saya mengatakan, Romo tuh jangan ngajarin bohong dengan Romo muda. Loh, apa salah saya? Itu tadi ibu-ibu segede gitu disebut langsing. Bagus banget bentuk tubuhnya. Kok saya itu ndak salah. Saya waktu ngomong saya copot kacamata saya. Dan pastor itu tebel banget kacamatanya memang. Lalu yang saya lihat kan labur-labur kayak gitu. Saya ngomong kan ibu langsing. Nah sesuai dengan apa yang saya lihat. Saya juga sama setelah saya ngomong saya pakai kacamata. Besar banget kata dia. Tapi saya nggak omongin gitu ya. Jadi perhatikan. Wanita itu butuh banget dipuji, wanita itu butuh banget dikatakan I love you mom, I love you muah-muah. Kapan terakhir Bapak berkata muah-muah pada ibu? Jadi kan kalau kita berharap dan dia tidak melakukan, apa yang kita rasakan? Jengkel. Maka kalau udah jengkel, apa yang terjadi? Saya pun sulit melayani suami saya. Saya pun sulit akan mengungkapkan cinta saya. Bahkan begitu menyedihkan sekarang ini, saya kemarin baru ngomong dengan psikolog, banyak suami istri baru 10 tahun perkawinan, para istri sudah tidak mau lagi berhubungan kelamin dengan pasangannya. Kenapa? Karena merasa diperkosa Romo. Suami saya itu main naik aja. Hayo. Jangan membayangkan. Ya ampun paling bahagia suster ya Allah. Suster, membayangkan saja sudah berdosa. Kalau saya tidak berdosa, saya mah membicarakan.
Jadi Bapak Ibu, kenapa sampai seperti itu? Karena hubungan seksualitas yang inginnya perempuan itu halus, pelan, indah, beda dengan suami, tergesa-gesa. Ya toh, lihat suami Anda itu ngelihat daster Anda yang transparan, bolong sedikit di bagian apa, kutangnya jatuh. Suami itu langsung kayak anjing kampung gitu. Dia udah langsung on. Sedangkan istri langsung, apa sih gilani ngeliat orang? Mi ayo mi. Ayo mi. Lalu ibu-ibu pinter, minyak angin. Menghindari. Karena bagi wanita itu penting sebuah romantis. Ada bunga, ada wangi, sikat gigi dulu. Saya walaupun tidak punya, baca tapi nggak pernah dipraktekkan. Jadi bagi wanita suasana itu dipegang dulu, disentuh dulu, Mi capek ya, saya pijetin. Itu merasa Pak. Sudah, saya tidak akan teruskan. Ada suster bukan 17 tahun ke atas tapi 70 tahun ke atas. Bahaya nanti malam. Nah, saudara-saudaraku, akhirnya kekesalan, kemarahan, kejengkelan, ketidaknyambungan membuat kita keras hati. Kita akhirnya tidak pernah mau memikirkan lagi pasangan. Dia juga gak pernah mikirin saya, Romo. Dia tidak pernah mikirin perasaan saya. Saya punya masalah, saya pikirin sendiri. Dia asik dengan dirinya sendiri. Dia asik dengan hobinya sendiri. Main badminton, main sepak bola. Saya sendirian. Saya mikir-mikir sendiri. Padahal harusnya perkawinan bukan seperti itu kan. Maka akhirnya terjadi apa? Blok. Dalam kitab suci bagus sekali katakan dibaca dalam Injil Markus. Saya bacakan ya. Maka datanglah orang-orang Farisi untuk mencobai Yesus. Mereka bertanya kepada Yesus, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawab Yesus kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu Yesus berkata, justru karena ketegaran hatimulah maka Musa menulis perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Lihat bahwa memang di dalam hukum Musa memberi izin menceraikan. Dan Yesus mengatakan Musa itu memberi izin karena apa? Karena kedegilan hatimu. Orang degil itu apa? Orang degil dan ketegaran hati itu orang yang sudah tidak memikirkan lagi perasaan orang lain. Maka dikatakan bahwa kedegilan hati karena ketegaran hatimu dikatakan oleh Bapak Paus di dalam dokumen Amoris Laetitia.
Dokumen ini adalah dokumen yang sangat indah. Bapak Paus berbicara tentang hidup keluarga. Amoris itu adalah kasih, Laetitia itu sukacita. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan dokumen Amoris Laetitia itu artinya dokumen sukacita kasih. Dan membahas tentang keluarga. Salah satu yang dibahas oleh Bapak Paus dikatakan, ada suami istri yang kurang dewasa karena luka-luka batin yang dialaminya saat ia masih muda. Juga terjadi dalam perjalanan perkawinan. Jadi Bapak Ibu, saya mau mengatakan setiap orang itu punya luka batin. Punya kejengkelan, punya kekecewaan, punya kemarahan. Kemarin saya baru IYD, ikut Indonesian Youth Day di Jakabaring. Dan maaf, hampir cukup banyak anak-anak muda yang kecewa dengan orang tuanya. Yang marah dengan orang tuanya. Mereka merasa apa? Orang tuanya kasar. Orang tuanya tidak menghargai mereka. Bahkan beberapa anak mendapatkan kekerasan. Dan itu terluka. Dan itu mengapa ada orang yang berkata, dia mah ciong Romo, anak saya yang laki-laki dengan bapaknya ciong. Papahnya sio kucing, mama anaknya tikus. Jadi kejar-kejaran terus-terusan Tom and Jerry Romo gitu ya. Jadi perhatikan di sini, ini bukan semata-mata masalah sio. Ini masalah apa? Masalah pengalaman dia dilukai. Saya pun sama. Saya adalah anak yang terluka. Saya punya luka. Punya kekecewaan. Punya kemarahan. Dan kalau kemarahan ini tidak saya proses, tidak saya bereskan, kemarahan ini muncul lagi. Contoh, suatu saat anak datang kepada papanya, "Papa, aku mau main, Pak, temenin dong." Lalu papanya ngomong, waktu papa kecil aja main sendirian, kagak ditemenin papa, bisa? Masa kamu gak bisa? Nah ini kata-kata orang terluka. Jadi orang terluka itu tanpa sadar akan memperlakukan orang lain seperti dia diperlakukan. Saya pernah begitu sedihnya seorang istri berbicara dengan saya. Istri ini berkata, "Romo, saya punya suami sangat baik, sangat bertanggung jawab. Saya punya 2 anak, laki perempuan. Tapi Romo, suami saya itu kerja terus. Dan kalau ditanya, Pak, udah kita ambil waktu jalan-jalan dengan anak-anak. Enggak, saya harus cari duit. Mereka butuh biaya besar sekolah. Harus mahal. Kita harus bisa menyekolahkan anak kita ke luar negeri. Biar lebih pinter, enggak bodoh seperti kita." Jadi papanya itu workaholic, kerja terus. Dan apa yang terjadi setelah dilihat, ini adalah pesan papahnya dia. Papahnya dia adalah seorang papah yang bekerja, jualan. Sehingga malam pun toko tutup, papahnya tetap ngitung apa? Cuannya berapa? Bahkan papahnya tidur pun sedang ngitung pakai itu apa namanya? Cipoang. Untung gitu ya. Jadi karena papahnya ini adalah papa yang selalu bekerja dan papahnya itu tidak punya waktu dengan keluarga. Akhirnya anak pun terpola seperti ini. Jadi dia pun berpikir, saya harus seperti papa saya. Saya harus seperti papa saya.
Tidak hanya itu, kasus yang aneh lagi terjadi suami istri. Istrinya dari keluarga broken home, dari keluarga cerai. Dia sangat kecewa dengan ayah ibunya karena ayahnya pergi dengan wanita lain. Dan dia waktu nikah punya harapan, saya tidak mau punya keluarga seperti papa mama saya. Saking takutnya bahwa suaminya macam-macam dengan wanita lain, suaminya itu dikekang habis-habisan. Ditelepon terus, "Pak, ada di mana? Dengan siapa? Coba video call, coba lihat." Saya ingat papa suaminya itu sedang dengan saya naik mobil, kita pasang lagu-lagu rohani. Si istrinya telepon, dia juragan pedal pop. Lalu suaminya ngomong, bapaknya ngomong, "Pak, Romo, istri saya," gitu. "Angkat Pak, angkat Pak." "Mam, kemana ya?" Gitu. "Di mana ini?" "Di jalan," gitu. "Itu ada suara perempuan, siapa?" "Itu Mam," gitu. "Saya dengan Romo." "Mana Romonya? Suruh ngomong, mana?" Gitu. Lalu saya ngomong, "Ibu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus." Begitu ketakutan. Saking ketakutannya akhirnya suaminya malah pergi dengan wanita lain. Karena terlalu posesif. Terlalu dikekang. Karena luka. Karena pengalaman kesakitan. Jadi kita harus sadar bahwa kalau kita marah, kalau kita kecewa, kita sadar. Oke, saya punya suami yang mengecewakan. Oke, saya punya suami yang tidak seperti yang saya harapkan. Oke. Nggak masalah. Bukan hanya Anda yang punya suami yang tidak seperti yang Anda harapkan. Karena suami Anda pun punya istri seperti yang tidak dia harapkan. Terima kasih Bapak, baru sekarang setuju dengan saya. Jadi kita sama. Suami tidak puas pada istri, istri pun tidak puas pada suami. Tapi bukan berarti harus dipisahkan. No, bukan itu jalannya. Bukan itu cara pemecahannya. Kalau sudah tidak cocok, sudah tidak sama, tidak seperti yang saya harapkan, bukan lalu dibuang dan berhenti. No, bukan seperti itu. Maka sekarang mari kita lihat, pengalaman luka itu harus dibereskan. Kekecewaan, kemarahan itu harus dibereskan. Bagaimana cara membereskannya? Nah, sekarang saya perlihatkan bahwa Bapak Paus pun di dalam dokumen Amoris Laetitia mengatakan di artikel 39, kita itu memperlakukan relasi perkawinan, relasi afektif seperti kita memperlakukan barang. Jadi tadi, kalau sudah tidak dipakai, buang. Kalau sudah jengkel, tuker. Bisa Bu? Nggak bisa. Itu yang selalu saya katakan, hauce pu hauce. Anda ngerti banget. Kita selalu seperti itu. Sudah tidak cocok, buang. Tidak pakai lagi. Nggak. Perkawinan tidak bisa diperlakukan seperti itu. Kenapa bisa seperti itu orang memperlakukan? Karena lihat, sekarang karena tuntutan ekonomi sosial membuat kita tidak akrab. Kurang komunikasi. Orang sekarang apalagi punya handphone. Apalagi ibu-ibu sudah lihat drakor. Siapa? Lim Sinyo, Lee Min Ho. Saya salah hanya satu. Lee Min Ho itu kan aktor Korea, gitu. Saya cuma kenal satu aktor Korea, namanya Anyong Aseo.
Itu di mana-mana ada, di restoran Korea. Annyeonghaseyo, annyeonghaseyo. Oh, terkenal sekali ini aktornya, kata saya itu. Jadi perhatikan, kita seringkali mencari hiburan. Lihat kalau sudah mau tidur, istri pegang handphone, ngeliatin sambil nangis-nangis. Aduh, kok kayak gitu sih. Sedangkan suami cari barang-barang di Tokopedia. Cari spare part. Cari bagaimana caranya supaya istri bisa lebih diam dan didiamkan gitu. Semua punya keasikan masing-masing. Akhirnya apa? Tidak bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Ngomong selalu marahan. Ngomong selalu jengkel. Muncul lagi. Saya pernah cerita toh, kalau orang pacaran itu kan banyak omong toh. Senang ngomong, semua diomongin dan banyak topiknya. Banyak ceritanya. Tapi kalau sudah berumah tangga 10 tahun lebih, akhirnya kehilangan topik. Ngomong apa lagi ya? Bosan yang dibicarakannya itu lagi, itu lagi. Tapi istri tidak pernah kehilangan akal. Perempuan itu kalau udah ngobrol, wah. Saya lihat di tempat makan, kalau saya bapak-bapak padang makan sama-sama, 15 menit sudah selesai makanan. Ibu-ibu cuma makan satu empek-empek, bisa 24 jam nangkring di situ. Semua dibahas, dari pastor parokinya dibahas juga, saudara-saudara. Selalu banyak topik untuk dibicarakan. Maka perhatikan, kalau kita harus sadar bahwa laki-laki itu memang buntu berbicara dengan pastor. Teman, kita tepas terakhir ketemu ya Romo ya. Tepas terakhir kan kita pulangnya macet sekali. Kita tepasnya di Cipanas, kita harus pulang. Itu Cipanas Gadok itu biasanya cuma paling panjang lah 1 jam. Saat tepas pulang temu pastoral di Keuskupan Agung Jakarta itu 4 jam. Saya setir mobil ditemanin oleh Romo paroki. Saya itu kan daripada sepi diam, saya ngajak ngobrol. Romo, wih lihat di sini banyak makanan enak-enak. Apa jawab dia? Oh. Lalu kalau Anda perhatikan, Anda pernah ke puncak sampai dengan Gadok, itu semua gemblong punya bujuju. Jadi gemblong itu jualan bujuju, gemblong bujuju. Terus saya itu ngomong, Romo lihat gemblong di sini, di situ bujuju, di sini bujuju, di sana bujuju. Kita cobain yuk beli satu-satu. Apa jawab beliau? Udah kenyang. Lalu jalan lagi, saya kan masih berusaha untuk berbicara. Karena apa? Saya adalah orang yang mengajarkan supaya hidup nyaman dan membuat nyaman teman saya. Lalu setelah itu di pinggir jalan itu banyak yang pakai baju Ultraman. Pokoknya tokoh-tokoh kartun. Bucut kayak gitu. Kreatif, cari duit. Terus saya ngomong, lihat kreatif banget mereka ya. Bisa kayak gitu untuk cari duit. Apa jawaban dia? Akhirnya 4 jam sampai Gadok saya muntah darah, saudara-saudara. Ngomong sendirian. Laki-laki beda. Laki-laki itu diam, lihat aja. Sebelum nunggu acara ini kan, beberapa di bawah ya. Jam berapa mulai? 4. Berapa menit lagi? Si lama. Mau rokok? Enggak. Udah selesai. Ibu-ibu beda. Di mana? Kemarin kemana? Ada Romo Eko. Foto. Jadi perhatikan di sini bahwa komunikasi justru dengan pasangan menjadi kurang. Menjadi mentok, nggak bisa ngomong apa lagi. Kita kehabisan cara untuk berbicara dan ngajak bicara pasangan. Kehabisan bicara. Pernah setelah retret keluarga, ibu-ibu belajar untuk
jatuh cinta lagi dengan istrinya, dengan suaminya. Jalanlah mereka berdua di taman. Lalu si ibu ini kan ingin membuat pembicaraan, topik pembicaraan. Lalu dia ngomong sama suaminya, Pah, lihat ayamnya lucu tuh, lihat di pojokan. Terus suaminya ngomong, iya gendut kayak kamu. Langsung marahan lagi mereka. Saya tuh selalu berpikir, suami tuh kalau nggak menyakitin istri kali nggak seneng kali ya. Yang berikutnya, Amoris Laetitia mengatakan, keluarga itu tidak dapat tergantikan. Bapak Paulus mengatakan, keluarga itu adalah apa? Sekumpulan anugerah, berkat. Bukan sekumpulan musibah. Nanti saya perlihatkan di dalam janji perkawinan yang begitu indah. Nah sekarang ini apaan lagi dicampur-campur kayak gini, ya Allah. Udah jangan mentang-mentang keren pakai videotron, tersinggung gue. Di paroki gue kagak ada kayak gini. Emang bisa kebaca bapak-bapak? Nggak bisa ya? Saya perlihatkan. Pak, saya aja nggak bisa baca, Pak ganti Pak. Udah amplopnya ditambah, amplop ditambah. Ya ini nih kalau panitia lupa ngasih amplop ya kayak gini, mereka kreatif. Jadi ada penelitian di tahun perlu dinovenakan juga nih kata gitu. Tahun 2017 sampai Bapak makin cerdik. Saya bacakan gak apa-apa. Tahun 2017 sampai 2020 baru sekali ini saya seminar jengkel saudara-saudara. Di Indonesia 3 tahun ada penelitian yang begitu menyedihkan. Setiap hari 1170 perceraian terjadi. Dan di dalam 3 tahun ada 1.281 sekian pasangan yang minta cerai. Dan data perceraian ini tidak hanya diberikan oleh salah satu kelompok yang mencari data, tetapi juga data dari Badan Pusat Statistik mengatakan hal yang sama. 1.232 pasangan dalam 3 tahun. Dan kalau Anda lihat, Bapak Ibu lihat di bagian yang kecilnya, tahun 2021, presentasi mana yang ingin cerai lebih banyak? Dari istri atau suami? Hah? Berapa persen? 74% wanita meminta cerai. 20% sekian saja laki-laki minta cerai. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Mungkin salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga. Istri merasa bahwa masalah ekonomi pun menjadi pemicu. Namun yang sering juga terjadi adalah apa? Bagi istri merasa ada masalah, bagi suami tidak ada masalah. Saya kalau tanya kepada para istri, Bu, bagaimana perkawinan? Aduh Romo, berat, repot. Gitu. Pertanyaannya 1 kalimat, jawabannya 5 folio saudara-saudara. Panjang banget akhirnya. Lalu saya tanya bapaknya, Pak, bagaimana perkawinan? Baik-baik saja. Bagi ibu, perkawinan tidak ada banyak masalah. Bagi suami tidak ada masalah. Kenapa? Karena suamilah sumber masalahnya. Bagi ibu, lihat. Jadi karena wanita itu punya pikirannya banyak sekali. Semua dipikirin. Kalau Anda tidak percaya, coba nanti lihat Anda tidur.
Sama-sama Anda pergi ke tempat tidur, matikan handphone, sama-sama pejamkan mata. Siapa yang duluan tidur? Pasti suami. Pasti suami. Suami Anda tuh nempel bantal. Dia sudah langsung kerasukan setan. Sedangkan Anda masih gelisah mikir sana, mikir itu, aduh itu kompor udah dimatiin belum, ini udah dikunci atau belum, besok masak apa, semua dipikirkan. Maka saya juga suka lucu, ada seorang ibu, dia mengatakan, Bu, ibu pernah sering doa pribadi enggak? Sering Romo, saya sering doa pribadi. Bagaimana kalau doa pribadi? Romo juga mengajarkan kalau doa pribadi harus waktu tenang, jangan banyak gangguan. Terus saya kalau doa pribadi nunggu suami pergi kerja, anak-anak pergi sekolah, beres-beres rumah, sudah cukup. Kalau udah beres baru saya nyalakan lilin, saya berdoa. Nggak ada gangguan Bu. Ya kadang-kadang sayur, tar dulu saya beli sayur. Maria beli sayur dulu sebentar beli sayur. Jadi wanita itu memang di otaknya banyak hal-hal yang dipikirkan. Sedangkan pria itu cuma satu. Kalau maunya itu. Dia nggak akan mikir-mikir yang lain-lain. Maka perhatikan banyak sekali para wanita yang merasa bahwa perkawinan mereka ada sesuatu. Dan harus dibereskan. Sedangkan para suami mengatakan sudah beres apalagi yang harus diberesin. Udah kayak gini cukup. Jadi wanita tuh kalau duduk bersama dengan istrinya, dengan suaminya, kalau nggak ngobrol duaan kayak gitu, bingung. Bagi suami tidak perlu bingung, dia diam aja pun udah cukup. Nah maka Paus Fransiskus pernah menuliskan di dalam Amoris Laetitia, menyadarkan pasutri, ketegangan yang ditimbulkan oleh sebuah budaya individualistis. Sebentar, saya berapa menit lagi panitia? Kok nggak ada yang ngasih tanda-tanda ya panitia ini? 10 menit lagi. Baru ditanya, baru ngomong 20 menit. 10 menit, oke. Ketegangan yang ditimbulkan oleh budaya individualistis yang berlebihan akan harta milik dan kenikmatan. Apa artinya? Bahwa Bapak Paus melihat bahwa perkawinan itu subjeknya saya. Seringkali bahwa saya bahagia, saya disenangkan, saya dipuaskan, saya dinyamankan, baru perkawinan saya oke. Minta maaf duluan. Siapa Bu yang harus minta maaf duluan? Ya Ibu jengkel. Siapa yang harus minta maaf duluan? Bapak. Dengan tenangnya, Bapak. Pokoknya nggak penting siapa yang salah, Bapak. Sekarang Bapak. Saya tanya, kalau marah jengkel, siapa yang harus minta maaf duluan? Oke, Bapak mengatakan siapa yang salah duluan. Ya, tapi apakah di dalam pertentangan ada yang mau mengakui siapa yang salah duluan? Nggak ada Pak. Jadi siapa yang harus minta maaf? Ya udah, diam-diam, jangan dengar ibu. Hampir persis sama. Saya kalau menanyakan kepada pasangan suami istri pun, siapa yang marah? Kalau marah, siapa yang harus minta maaf duluan? Perempuan selalu berkata, laki-laki. Dan laki-laki beberapa berkata, laki-laki. Kenapa? Di mata wanita, laki-laki selalu salah. Mau seperti apapun, salah terus gitu. Sampai seorang, saya pernah dengar cerita, Romo saya tuh tidur dengan istri saya tuh selalu disalahkan. Saya menghadap dia, istri saya marah, kamu juga kalau tidur jangan menghadap saya. Sesak, kata saya itu. Kamu napas, saya hirup, sesak, kamu bau lagi. Saya jengkel Romo. Terus ya saya balik badan.
Istri saya, kamu istri sendiri dikasih pantat, nggak baik gitu, nggak sopan gitu. Aduh Romo, akhirnya gimana? Ya saya telentang Romo. Terus gimana Pak? Istri saya malah juga, kenapa? Kamu tidur kayak orang mati gitu, nah, gitu. Jangan kayak orang mati gitu. Terus akhirnya gimana Pak? Akhirnya saya tidur dengan pembantu aja Romo, udah nggak ribut-ribut lagi setelah itu gitu. Jangan dipraktekan. Bapak Ibu, saya selalu mengatakan apa? Siapa yang kalau Anda marah, kalau ada kejengkelan, ada kekecewaan, siapa yang harus minta maaf duluan? Dia yang punya Yesus dalam hatinya. Kelihatan banyak minta maaf. Karena para suami minta maaf duluan karena upah besar di surga. Di surga akan dilayani 10 bidadari. Sorry ya Bu. Jadi perhatikan di sini, Bapak Paus mengatakan, ingat, di dalam perkawinan kalau saya mengatakan saya yang harus bahagia, saya yang harus senang, maka perkawinan sampai kapanpun you go to hell. Kau akan menderita, capek. Nah, oleh karena itu Bapak Paus melanjutkan, tidak ada keluarga yang jatuh dari surga sempurna. Perkawinan itu adalah karunia. Ingat janji perkawinan? Anda masih ingat? Tentunya tidak ingat. Nah, 1 kali saja seumur hidup. Saya ingat. Karena hampir setiap minggu ngedengerin janji ini. Dan janji perkawinan gereja Katolik indah banget. Saya, Eko, memilih engkau, Juminten, menjadi istri saya. Ini bagus. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu. Edan enggak? Edan loh. Mengabdikan diri kepadamu. Bukan saya berjanji untuk memperbudak dirimu. Tidak. Mengabdikan dirimu. Dan saya lebih baik tidak dapat amplop daripada ini hilang-hilangkan. Saya sampai mana tadi? Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu. Lihat bagus. Dalam untung, jangan berubah lagi gitu ya. Dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Keren. Bapak bahagialah. Bapak punya pekerjaan, tetap punya istri. Bapak tidak punya pekerjaan, tetap punya istri yang melotot. Ya bonusnya toh gitu ya. Jadi saya suka kagum. Beberapa suami yang sudah piansui, tidak bisa apa-apa, masih dilayani oleh istrinya. Itu. Saya senang sekali makan sate kambing. Saya hobi gulai sate kambing, hobi saya. Saya kalau makan, maaf ya, umat di Bandung saya nggak kenal umat di Palembang. Umat di Bandung itu Romo selalu kalau ngundang Romo untuk makan. Gak ada umat mengundang Romo untuk olahraga. Gak ada. Dan menurut hukum Musa, menolak undangan makan dosa. Maka saya selalu puhau ise toh gitu ya. Romo makan, ayo gitu ya. Dan kalau udah makan, wah umat itu ngasih sate. Romo ada sate yang enak, ya gitu. Sudah makan dengan suaminya. Saya tuh, ayo tambah Romo, tambah. Itu suaminya sudah diem aja begini. Ayo Pak makan lagi. Sudah cukup Romo gitu ya. Kenapa?
Enggak, kan tenang toh. Di bawah nggak tenang Romo. Kenapa? Kenapa Pak? Saya diinjekin terus Romo gitu ya. Sudah Pak, sudah gitu ya. Terus saya ibu kok kayak gitu Bu? Romo nanti kalau sakit siapa yang ngurus? Suami saya tuh kalau sakit saya yang ngurus. Lalu kalau saya Romo, ibu kalau saya sakit terserah Romo gitu ya. Hei, hebat, indah. Bapak Ibu perhatikan bahwa Anda menikah dengan orang, bukan dengan orang, dengan pasangan, dulunya itu bukan siapa-siapa. Betul atau tidak? Bukan siapa-siapa. Saudara bukan, satu garis keturunan tidak, tetapi sekarang menjadi segala-galanya. Coba kalau saya tanya, Anda lebih bersedih mana? Kehilangan orang tua Anda atau pasangan Anda? Saya tanya, bukan renungan. Tanya suster pasti nggak bisa. Salah sasar. Lebih berat mana Bu? Kehilangan pasangan atau bersedihnya kehilangan orang tua? Pasangan, betul pasangan. Kenapa? Kalau tadi dikatakan Yesus, apa yang dipersatukan Allah? Allah yang mempersatukan. Maka Anda akan sedih banget. Gitu. Maka begitu hebat. Saya melihat kesaksian dari ayah dan ibu saya yang begitu amat sayang. Ibu saya sakit, tidak bisa apa-apa. Ayah saya yang menggotong untuk pergi ke depan berjemur. Ayah yang masak. Di saat ibu sudah berjemur, beliau angkat, beliau suapin. Ibu udah gak bisa apa-apa, diem. Kita anak-anaknya gak tega ngomong kepada ayah, ya kita cari perawat ya suster. Ayah berkata, ndak aku yang merawat dia. Bapak nanti capek, biarin. Dulu ibumu waktu aku muda merawat aku dengan baik. Sekarang jatah aku merawat dia. Hebat. Sampai akhirnya di tahun ke-7 Bapak divonis penjepitan tulang belakang. Dan Bapak saya menangis. Saya sampai marah kepada Bapak saya. Masa tentara menangis? Dulu saya dimarahin Bapak, sekarang setelah jadi Romo saya marahin balik. Luka hati. Masa tentara menangis kayak gitu gak bisa nahan? Apa jawab Bapak saya? Kok saya menangis bukan karena saya sakit. Saya menangis karena saya tidak boleh gotong ibu kamu lagi. Lalu siapa yang akan gotong ibu kamu? Lihat, ini perkawinan yang dipersatukan oleh Allah yang sungguh memikirkan pasangan. Memikirkan pasangan, memikirkan pasangan. Apakah pasangan saya bahagia atau tidak? Maka Bapak Paus memperlihatkan di dalam Amoris Laetitia bahwa perkawinan itu anugerah. Dan anugerah ini sungguh dijelaskan di dalam apa? Janji perkawinan. Maka panggilan seperti apapun harus punya jalan hidup. Anda harus berbeda antara hidup sendiri dan hidup menikah dan hidup menjadi imam atau suster. Beda. Nggak boleh sama. Saya ngobrol deket dengan banyak wanita, kagak akan ada yang cemburu. Betul? Coba Anda ngobrol dengan perempuan yang bukan istri Anda dan di kafe. Asik. Seluruh paroki akan membicarakan Anda. Istri yang akan membunuh Anda. Nah, jadi saya harus tahu bahwa jalan kehidupan saya, pilihan hidup saya harus membuat saya
punya cara hidup berbeda. Maka sesi kedua sebelum nanti kita tanya jawab, saya akan berbicara tentang kita harus ada tapal batasan. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Mana yang sudah di luar batas dan mana yang masih oke lah, oke. Apakah oke dari gereja ada seorang janda, arahnya rumah sama dengan saya sedang sendirian ngebonceng janda itu. Kan harus ada cinta kasih. Tapi istri saya bisa melotot keluar matanya. Supaya tidak melotot keluar matanya, saya bonceng janda itu, di pinggirnya ada papan. Saya aman, dia aman. Walaupun saya tidak nyaman. Baik, Tuhan memberkati. Nanti kita ketemu lagi di sesi kedua. Saya kembalikan kepada. Terima kasih Romo Eko. Masih semangat ya Bapak Ibu? Kita istirahat dulu 15 menit. Silahkan yang mau minum atau mau ke belakang, nanti kita 15 menit kita kembali lagi. Masuk sesi yang kedua, silakan dipersiapkan Bapak Ibu yang punya pertanyaan, nanti akan diberi kesempatan untuk question and answer.
Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar dari malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, menurut perkataan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Wahyu OSC untuk kita melanjutkan dengan sesi yang kedua. Sudah siap semua ya? Sudah seger kan? Sudah pada ke toilet? Sudah minum ya? Nanti kita lanjutkan dengan sesi yang kedua. Pada sesi yang kedua ini kita akan dibantu oleh 2 orang moderator yang akan melayani Bapak dan Ibu. Siapa yang mau bertanya nanti akan dipandu oleh 2 moderator kita. Sore hari ini kita akan dibantu dengan moderator kita yang pertama, Bapak Dodi Chandra. Kami panggilkan Pak Dodi, silakan Pak. Moderator yang kedua, seorang ibu-ibu. Kita panggilkan Ibu Sophia Widodo. Beri tepuk tangan. Moderator kita akan membantu Bapak dan Ibu, siapa saja yang mau bertanya, silakan dipersiapkan pertanyaannya supaya cepat berlangsung. Mohon dipersiapkan. Kami panggil kembali Romo Eko. Silahkan Romo, kita lanjut dengan sesi yang kedua. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah tetap bersama. Tadi Anda dapat snack atau tidak? Berarti itu pengikut Kristus. Kita tadi sudah berbicara bahwa di dalam sebuah perkawinan, Bapak Paus mengingatkan bahwa perkawinan itu adalah anugerah. Anugerah itu bukan serta-merta, begitu saja pada saat saya terima langsung kita bisa nikmati. Enggak. Anugerah itu harus diolah. Sama, saya mendapat anugerah bisa bernyanyi. Dan harus mengolah suara saya. Sehingga bisa bernyanyi dengan baik. Saya mendapat anugerah bisa bercerita. Sehingga saya mengolah kemampuan saya berbicara. Sehingga saya bisa berbicara dan bercerita dengan baik. Sejak kecil saya dapat anugerah jalan. Dan saya harus melakukan jalan. Sama, istri itu anugerah. Maka harus diolah. Supaya saya bisa melihat pasangan saya tetap menjadi anugerah. Nah bagaimana? Yang dicoba malam ini kita lihat. Kanonik mengatakan perjanjian perkawinan, apa itu perkawinan Katolik? Adalah sebuah perjanjian perkawinan dengan mana pria dan wanita. Lihat, di dalam gereja Katolik tidak akan pernah ada pemberkatan perkawinan sesama jenis. Jadi pernah ada isu bapak-bapak paus, itu hoaks. Nggak akan pernah. Karena di dalam hukum perkawinan dikatakan pria dan wanita. Tidak ada pria-pria atau wanita-wanita. Membentuk antara mereka kebersamaan seluruh hidup. Dari sifat kodratnya kebersamaan suami istri itu terarah pada
kesejahteraan suami istri, kelahiran, dan pendidikan anak. Jadi ini 3 tujuan perkawinan. Kesejahteraan, kelahiran anak, dan pendidikan anak. Nah sekarang ada anak-anak muda yang mau nikah tapi tidak mau punya anak. Tidak bisa diberkati di gereja. Ini sekarang dikenal dengan child free. Karena punya anak itu merepotkan. Maka saya lebih baik menikah tapi tanpa anak. Kalau itu diketahui imamnya, imam tidak akan pernah memberikan izin untuk perkawinan ini berlangsung. Karena kodratnya perkawinan harus terbuka pada kelahiran anak. Nah kalau tidak punya anak, apa saran gereja? 2. Kalau Anda tidak punya anak, bukan berarti perkawinan Anda tidak diberkati. Anda bisa tetap menjadi berkat. Caranya adopsi. Tapi mengadopsi itu harus hati-hati. Anda harus tahu, bahasa Jawanya, bibit, bobot, bebet anak ini. Waktu dikandung, siapa ibunya. Dan yang kedua, kalau Anda tidak mau adopsi anak, Anda bisa apa? Membaktikan hidup Anda dalam pelayanan. Jadi orang itu hidupnya punya arti, bukan hanya untuk berdua saja, tetapi membawa berkat pada komunitas yang lebih besar. Gereja menyarankan seperti itu. Nah, saya hanya membahas satu saja. Apa itu? Bagaimana kesejahteraan suami istri. Jadi kesejahteraan itu bukan semata-mata untuk kebahagiaan. Salah. Jadi kalau Anda perkawinan tujuannya mau bahagia, gak bisa. Bahagia itu bonus dari Anda melakukan pengorbanan untuk pasangan. Anda pun ikut bahagia. Lihat kalau seorang bapak ibu sudah capek dari pekerjaan baru punya anak. Anak tiba-tiba datang merangkul, papa loncat, bahagia toh. Kelelahan Anda berkurang. Saya paling senang keluarga besar rekreasi bersama. Saya punya adik 3, saya anak pertama. 3 adik saya sudah menikah. Saya punya keponakan. Saya, ayah, karena ibu sudah meninggal, dan 3 keluarga adik saya kadang-kadang rekreasi bersama-sama. 2 tahun yang lalu kami rekreasi ke Pangandaran. Lalu di pantai, keponakan saya kejar-kejaran dengan ombak, lalu dia ketemu mamanya langsung loncat, ibu, lalu kepada bapaknya, bapak. Mereka teriak-teriak dan tertawa. Saya sendirian. Adik saya itu punya pembantu. Lalu saya ngomong, mbak kamu lari sana. Terus loncat ke saya, kata saya. Bapak gitu. Nanti kamu saya kasih uang gitu. Lalu si mbaknya, enggak mau pak, kata dia itu. Itu kebahagiaan, sukacita. Bahwa apa, kebahagiaan itu muncul pada saat apa, saya mau berkorban. Justru pada saat saya membahagiakan pasangan, ada kebahagiaan. Yang saya menyenangkan, saya berkorban untuk pasangan, ada kebahagiaan. Bagaimana di imam, di komunitas saya? Saya bersyukur kepada Allah, saya punya teman imam 2. 2 teman imam saya itu sangat baik dan sangat tidak neko-neko. Maka kalau kami makan tidak diantar oleh umat. Kami makan pakai catering. Dan Anda tahu catering itu pasti pas mau dimakan dingin. Karena untuk makan jam 12:30 makan siang dikirim jam 9. Yang untuk malam jam 7 jam 5. Jam 4:30.
Jadi pasti dingin. Teman-teman saya itu langsung makan. Saya ndak bisa, ndak suka. Saya hangatkan. Saya berpikir nanti kalau saya menghangatkan, mereka juga tertarik untuk menghangatkan. Lalu setelah dihangatkan, mereka langsung ngomong, wah enak ya kok kalau makanan ini dihangatkan. Hah, enak toh? Iya, lebih enak makannya ya. Iya, kata saya itu. Saya beri contoh 1 minggu saya hangatkan. Dan minggu kedua, mereka tidak mau menghangatkan. Tapi Eko tidak mau kalah. Tidak boleh, saya terus hangatkan. Setiap saya ada, hangatkan dulu, sajikan. 2 bulan saya lakukan. Haleluya, bulan ketiga mereka masih tetap tidak mau menghangatkan. Tapi teman saya ngomong, kok kamu kalau keluar kota nggak ada yang menghangatkan. Enak ya kamu kalau ada di rumah. Dan saya kalau keluar kota pun, saya selalu ingat teman-teman saya. Saya bawa oleh-oleh. Ini tanda untuk panitia, saya belum punya oleh-oleh, pulang besok. Tolong peka panitia tolong peka. Sehingga kalau saya bawa oleh-oleh itu mereka senang makan. Sehingga kalau saya mau pergi lagi keluar kota, oke, boleh. Jangan lupa oleh-oleh. Siap. Jadi ini kebahagiaan. Bukan saya cari, justru pada saat saya melakukan sesuatu untuk menyenangkan dia, saya ikut bahagia. Itulah kebahagiaan. Jadi perkawinan itu tujuannya demi kesejahteraan. Bagaimana saya membahagiakan. Dan dalam perkawinan itu lihat. Untuk menyejahterakan bagi kebahagiaan, kita pun sama harus ada batasan relasi. Supaya apa? Supaya saya menghargai pasangan. Kalau saya ngomong ini, kalau saya bergaul dengan teman ini, pasangan saya sakit hati atau tidak? Batasan. Dan batasan itu, Pak, ini aja cukup kali. Wajah saya sudah membosankan dilihatin di situ. Batasan pertama, relasi antar pasangan ada batasannya. Batasannya apa? Itu tadi, kapan kamu boleh main dengan teman kamu. Jadi memang suami pun harus punya waktu main dengan teman-temannya. Jangan ketemu istri terus. Bulukan. Jamuran. Jadi boleh suami itu punya waktu dengan teman-temannya, boleh. Sama, saya punya prinsip. Most of the time I am priest. But sometimes I am Eko. Di waktu-waktu yang banyak saya pastor, saya imam. Tapi saat-saat tertentu saya Eko. Saya senang naik sepeda ke gunung, saya senang naik motor trail, saya senang jalan ke gunung mendaki, ya saya lakukan. Tapi tetap tidak boleh hobi itu menjadi yang utama. Gak boleh. Yang utama saya pastor. Sama. Golep itu hiburan. Main kartu gapleh itu hiburan. Main ceki itu hiburan. Masih ada gak? Bandar ya kelihatan ya. Nanti kolektor harus besar sebagai permohonan maaf pada Tuhan. Tetapi menjadi suami itu adalah panggilan kehidupan yang harus dilakukan. Maka ada batasannya. Batasan kedua pun adalah apa? Relasi orang tua anak.
Kalau anak sudah berkeluarga, cukup Bu, jangan diurusin lagi. Yang paling ngerecokin keluarga itu siapa? Mertua. Mertua. Maka pasangan yang paling bahagia di dunia ini adalah Adam dan Hawa. Karena mereka tidak punya mertua. Ya bayangkan, sudah anak laki-lakinya punya istri, si mamanya ngomong ke istri anaknya, Dede jangan lupa ya, anak mama ini kalau pagi harus minum jus. 1 kedongdong, 1 timun, 1 buah mangga di blender ya. Jangan terlalu lembut. Tapi kan ini yang perempuannya kan gak enak hati toh. Ya mak, ya mak, ya mak. Pulang ke rumah, lu harus minum jus. Jangan lupa kedongdong, mentimun, buah. Lu blender sendiri. Selalu campur tangan. Pernah suatu saat orang Jawa menikah dengan orang Solo, menikah dengan orang Batak. Orang Solonya halus. Orang Batak ini kan keras, ngomong romantis pun keras gitu. I love you. Sama dengan orang Palembang, saya kalau ngedenger orang Palembang ngomong ini nawar apa perang kata saya itu. Lalu menikahlah mereka, ibunya yang Solo mengeluh Romo, anak saya itu sejak kecil enggak pernah dibentak-bentak, saya itu selalu ngomongnya halus gitu ya. Ini anak saya dibentak-bentak, saya itu enggak tega, enggak rela anak saya dibentak-bentak gitu ya. Kita kemarin mau naik mobil, ayo mah kamu di depan. Kok gitu ya Romo, harusnya kan ayo mah kita di depan, kamu di depan ya, hati-hati. Saya panggil anaknya yang perempuan, kamu katanya dibentak-bentak ya sama suami kamu. Enggak Romo, memang dia ngomongnya kayak gitu Romo, memang kenceng dia tuh kalau ngomong. Malam-malam juga kalau mau, ayo mah kamu di atas saya di bawah gitu ya. Cepat buka. Ya sudah saya terima seperti gedebok pisang. Ayo. Suster masih ketawa? Ayo. Cilaka. Kok suster mengerti semuanya ya? Nah itu. Harus ada batasan-batasan. Walaupun itu anak Anda, tapi bukan punya Anda. Gitu ya. Jadi Anda ya sudah doakan, berdoa. Saya suka sedih. Ya mungkin di Palembang ini pun sama gitu. Kalau anaknya yang mau nikah, datang ke pastoran emaknya. Romo mau daftar perkawinan anak saya. Hah? Kata saya tuh. Anaknya belum bisa ngomong Bu, kata saya itu. Iya masih bayi Romo, gitu ya. Enggak bisa toh ya harus anaknya datang. Karena apa? Semua emak. You know the power of emak. Saya tadi mau potret juga, nanti setelah ini, ayo satu aja Romo, 1 kali aja potret. Orang Palembang jangan dilawan. Kalau saya mau pulang dengan selamat, iya foto gitu ya. Daripada nyawa gua melayang. Jadi ada batasan antara orang tua dengan anak pun sama. Gitu ya. Ada batasan relasi antara pasangan dengan orang lain itu tadi. Sebatas mana kamu boleh ketemuan dengan mantan kamu. Sebatas mana kamu tahu mantan kamu. Nah ada pertanyaan juga begini. Romo boleh nggak suami buka handphonenya istri? Boleh. Bolehkah istri membuka handphone suami?
bapak ini banyak tipu-tipunya. Bertanya begitu. Saya selalu ngomong ibu-ibu, bapak-bapak itu membuka handphone sama seperti ke sakramen pengampunan dosa. Semua dosa ada di situ gitu ya. Maka bapak-bapak prodiakon dari paroki ini katanya passwordnya semua kutipan kitab suci. Jadi perhatikan ini batasan. Karena di dalam cinta itu harus ada apa? Percaya. Maka batasan itu perlu, betul perlu. Oh ini mundur ya, maju. Ini siapa yang menggerakkan? Gue Pak. Nah, perlukah batasan? Ya. Kenapa? Kalau tidak ada batasan, maka tidak ada kehangatan. Orang mau cuek-cuek aja. Terserahlah, kan ada yang prinsip begini. Selama lu di rumah, lu istri gue, lu suami gue. Lu di luar terserah. Lu mau ngapain juga, gua gak mikirin. Capek mikirin elu. Suami digituin. Tapi walaupun kipas-kipas dia lupa duitnya di istri semuanya. No money, no power coy. Istri itu pinter sekali. Pokoknya suami kan Romo. Uang suami, uang istri, uang istri, uang istri. Jangan menyentuh kalau mau selamat. Maka para suami itu suka kasihan. Romo dijatah saya, Romo gitu. Saya itu pernah Kak diajak makan dengan bapak-bapak. Habis badminton. Romo kita makan, ayo semangat gitu. Setelah makan sate kambing loh. Setelah makan sate kambing, puas. Bapak-bapaknya, kamu bayar. Gak bawa duit gue gitu. Kamu, saya juga gak bawa. Istri gue naruh gitu. Kamu gak bawa juga, ay cilaka. Lalu mereka tanya ke saya, Romo ada? Ada. Uang kolektor, pakai uang kolektor dulu lah, gak apa-apa gitu. Baru kali itu saya makan daging kambing haram pakai uang kolektor kata saya itu. Gara-gara para suami gak punya apa-apa, kasihan. Jadi ada batasan, ada batasan. Memang perlu, karena sekarang keluarga modern juga seringkali suami punya kerjaan, kamu silakan, uang pegang sendiri. Istri, saya juga punya bekerja, uang sendiri. Saya pegang sendiri, lu pegang sendiri. Hati-hati, hati-hati. Maaf. Di saat punya uang, terbuka kesempatan untuk ngawur. Saya tidak mau mengatakan, iritlah pada suamimu. Jangan, kasihan banget. Kelihatan wajah para suami Anda di tempat ini sudah penuh dengan penderitaan. Tapi jangan terlalu terbuka, harus dibicarakan, berbicara. Pak, butuhnya berapa? Butuhnya berapa? Komunikasi. Maka tanpa tapal batas harus diwujudkan. Boundaries, karena kalau tidak diwujudkan, salah pengertian. Dia pikir ini menyenangkan, taunya enggak. Gitu ya. Ingat, istri itu menelepon Anda, ini adalah tanda menyayangi. Pak, gimana? Ada di mana? Itu tanda sayang. Tapi kalau neleponnya terus-terusan, itu tanda Anda tidak dipercayai. Jadi di sini kita harus sadar boundaries itu penting. Maka supaya apa? Supaya tidak salah pengertian dengan pasangan. Bagaimana saya menyayangi pasangan, bagaimana mengungkapkan kepada pasangan. Nah sekarang mari kita lihat kembali. Bagaimana menyepakati tapal batas. Ada dua ekstrim batasan. Ada yang ketat banget, semua harus disepakati. Sampai hasil kecil-kecilnya, lu pulang jam 7 dari kantor. Makan di rumah, saya sediakan. Doa sama-sama. Main dengan anak. Jadi suami itu sudah kayak di penjara. Punya listnya.
Tapi bisa terjadi juga tidak ada batasan. Terserahlah, kita kan sudah dewasa, kita udah besar, kita udah tua, tahu sama tahu. Halo, itu bukan prinsip yang benar. Justru pada saat kita tanpa batasan, itu berarti apa? Kita sudah tidak mau peduli lagi dengan pasangan. Dan akhirnya apa? Kalau sudah tidak ngomong, tidak ada batasan, kita tidak tahu kapan dia tersinggung, kapan dia tidak suka, dan kapan dia suka, kapan dia oke. Nah, bagaimana membuat batasan? Jadi keuntungan membuat kapal batas itu semakin punya dialog. Sekarang terakhir, bagaimana supaya bisa membuat kapal batas? Sebelum ambil keputusan, cobalah berdialog secara virtual. Bu, Pak, kalau mau ngomong dengan istri itu bayangkan dulu ngomong dengan diri saya. Jadi kalau Pak pulang jam 7, ya harus. Anda rasakan kalau suami Anda ngomong kayak gitu pada Anda. Pulang jam 7 ya harus. Kalau Anda oke, omongkan. Tapi kalau Anda merasa tidak oke, ya sudah, jangan ngomong. Jangan buat kesepakatan. Jadi kesepakatan itu untuk membuat perkawinan menjadi indah, bukan menjadi penjara. Dialog itu, bicara. Yang kedua adalah apa? Mulailah berinisiatiflah untuk bercerita pada pasangan. Jadi ibu-ibu, Anda yang punya energi besar. Konon wanita itu sehari ada yang nyebut 20.000 kata, ada yang 30.000 kata. Dan laki-laki sehari cuma 7.000 kata. Bedanya 13.000 kata kalau ke 20.000. Jadi memang ibu-ibu itu ngomong, wah. Saya pernah mengalami. Seorang ibu datang ke pasturan konsultasi. Romo, saya mau berbicara. Wah, ibu itu ngomong terus. 1 jam saya ngomong, Bu, saya mau bicara. Sebentar Romo, saya belum selesai. Oh ya oke. Ngomong setengah jam. Saya udah panas hati ini gitu saya tuh. Bu ini, sebentar Romo, seperti lagi saya ngomong sedikit lagi. Ya. Setelah akhirnya 1 jam 45 menit. Dah saya selesai Romo. Ya Bu, sekarang saya ngomong. Romo gak perlu ngomong. Saya mau pulang, saya sekarang sudah tenang. Ya Allah, kata saya itu. Si ibu itu pergi dengan tenang dan saya menderita sendirian di situ. Bicara, ngomong gitu ya. Maka bapak-bapak dengarkan. Istri Anda butuh didengarkan. Gak perlu ditanggepin. Gak perlu ada cuma bicara. Sampai akhirnya pernah seorang bapak-bapak, karena sudah lebih dari 30 tahun hidup bersama, bapak itu tuli. Istrinya bawa bapak itu ke saya. Istrinya cerita, ngomong kayak gitu. Ya, oke. Tolong doakan supaya suami saya sembuh dari tulinya. Baik, sini Om, saya doakan. Langsung, jangan, gitu. Biarin saya tuli, gitu. Capek, ngedengerinnya capek, gitu. Terus saya ngomong, ya Om, saya baru ketemu ibu 5 menit aja udah capek, kata saya gitu ya. Ya udah. Terus akhirnya kita berdoa, Tuhan terima kasih Om ini tuli, gitu. Jadi jangan harapkan pasangan yang tidak bisa berinisiatif ngomong ya, picu terus. Jangan ikuti kecapean Anda. Karena tadi, untuk kebaikan bersama, saya memang harus berkorban. Yang ketiga adalah apa? Bicarakan semua ide Anda, keputusan Anda dengan pasangan. Ngomong.
Jadi di situ saya belajar untuk apa? Menumpahkan apa yang saya ingin katakan, ingin bicarakan. Dan yang terakhir, jangan melakukan keputusan dan kesepakatan harus dilaksanakan. Jadi kalau itu sudah sepakat, lakukan. Bapak Ibu ingat, relasi suami istri tidak boleh dirusak oleh anak. Tidak boleh. Jadi cinta suami istri tidak boleh dikalahkan kepada anak. Apa artinya? Karena alasan kita sudah punya anak. Maaf ya, kita sudah tidak punya lagi waktu untuk ngobrol. Kita punya anak, saya harus ngajarin anak, saya harus mandiin anak, saya harus buat makanan untuk anak. No time for you. Hati-hati, nggak boleh. Anda tetap harus punya waktu dengan pasangan. Maka saya itu selalu mengatakan, Bapak Ibu pacaran lagi. Jangan lupa, pegang kembali pasangan Anda. Walaupun ada beberapa yang memegang pasangannya seperti memegang karung, ditarik begitu gitu ya. Sudah tidak jelas gitu ya. Pada saat memegang, pernah seorang bapak bareng-bareng dengan saya, dia pegang istrinya di lift, di eskalator gitu ya. Pas keluar eskalator dia salah pegang. Istrinya marah gitu ya. Papa ini gak usah, ih pantesan tadi jarinya kecil-kecil kata dia. Jadi lihat di sini, kita perlu berdua lagi, bersama lagi. Kita perlu lagi membangkitkan sayang. Masih ingat Bapak perkawinan tanggal berapa, bulan apa? Itu istrinya. Nggak akan ngasih tahu. Baru tahu sekarang tahu Pak. Dengan istri yang mana? Dengan ini Pak ya. Jadi perlu sekali bagi istri, bapak-bapak, tanggal perkawinan itu tanggal keramat. Tanggal keramat. Harus diingat, kasih surprise. Kasih surprise. Entah dikecup lah, entah disobekkanlah bajunya. Gitu. Tunjukkan sayang, tunjukkan bahwa Anda masih mencintai dia. Gitu ya. Memang kan ada istilah say it with flower. Beberapa ibu-ibu di sini saya pasti tidak suka bunga, kecuali bunga bang. Namun cinta itu harus diekspresikan, harus diperlihatkan. Sebuah pengalaman indah sewaktu ibu saya, ayah saya, ibu saya sudah tidak bisa apa-apa. Dia diem terus. Dia kadang-kadang di luar diem. Nggak bisa jalan, dia sudah ditidurkan, dia diem di luar. Lalu saat itu masih bisa berjalan ibu. Ibu masih bisa jalan pelan-pelan. Saya pulang, ibu masih di luar padahal sudah jam 5.30, kan sudah sore. Kata saya, Bu, dingin. Ayo masuk. Kebetulan Bapak sedang tidak ada, sedang Legio Maria. Ibu langsung ngomong, ora adem kok. Gak dingin, aku nunggu bapakmu. Lalu ya udah saya di dalam. Lalu ayah jam 6 datang. Bu, dia pegang ibu, dia masuk ke dalam. Setelah ayah ke dalam, ibu langsung berkata, kok dingin. Ya. Yang penting suaminya sudah kelihatan pulang, itu membahagiakan dia. Sampai akhirnya sewaktu masa-masa terakhir ini saat yang paling indah saya dengan ibu saya. Saya menunggu ibu sampai ibu meninggal dan ibu di ICU, meninggal di rumah. Ibu waktu masuk ICU, saya harus ngajak ngomong ibu. Lalu saya ngomong, Bu,
Ibu nanti kalau masuk surga cari suami yang lebih ganteng. Biar anaknya enggak ingnijen koyo ngene. Ireng. Eli. Lalu ibu berkata, ora, aku nggoleh bapakmu wae. Bapakmu ki ape, aku tetep ning surga golek bapakmu, saya cari ayahmu. Nah sekarang kalau pertanyaan ini saya lempar pada bapak-bapak di sini. Apakah nanti di surga masih memilih istri yang sama? Jangan dicubit ibu. Bagaimana Pak Edi? Atau memilih seperti Akyau? Anda tadi tahu Akyau? Tidak tahu? Buka di IG Akyau itu Bribtu yang hari ini datang, orang Pontianak, polisi yang pintar bahasa Mandarin dan terpakai sekali. Sekarang memberi kesaksian di sini. Dijemput oleh Pak Edi siang ini. Bagaimana? Milih Akyau atau ibu? Ibu dong, ibu langsung gini. Nanti malam dapat bonus. Bapak Ibu, sekali lagi bahwa panggilan itu rahmat dan berkat Tuhan. Jadi Tuhan itu tahu membahagiakan Anda dengan mempertemukan Anda dengan pasangan Anda. Maka Bapak Ibu, selamat menikmati pasangan Anda. Walaupun sulit dinikmati. Tapi satu hal yang membuat Anda bisa menikmati pasangan, yaitu apa? Lihat kelebihan pasangan Anda. Jangan ributkan kekurangan pasangan Anda. Anda tidak mendapatkan jodoh yang ideal, tapi jadilah pasangan yang ideal bagi suami atau istrimu. Tuhan memberkati. Thank you. Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan dengan sesi pertanyaan dan dijawab, kita akan persembahan kasih dulu. Nanti panitia akan membantu Bapak dan Ibu untuk mempersembahkan kasih. Dipersilakan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama
mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya. Terima kasih. Saya panggilkan dua moderator kita, Bapak Dodi Chandra dan Ibu Sofia Widodo, untuk membantu Romo Eko. Selamat malam Bapak Ibu, kita sudah selesai mendengarkan paparan dari Romo Eko. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat Semangat dong. ya. Masih semangat ya teman-teman, Bapak Ibu terkasih. Karena ini saat yang ditunggu-tunggu, Bapak Ibu boleh bertanya dengan bebas kepada Romo Eko dan akan langsung dijawab oleh Romo Eko. Tetapi mungkin dengan banyaknya pertanyaan, maka panitia akan memilih ya satu persatu, dan dengan keterbatasan waktu mudah-mudahan semua pertanyaan dapat dijawab oleh Romo Eko. Benar Ibu, tapi saya tanya dulu, panitia menyiapkan berapa lama waktunya untuk tanya jawab? Panitia? Atau bebas? Lihat situasi. Baik Bapak Ibu, kami akan memulai dua pertanyaan dari blok sini dulu. Dari depan ke belakang, kami persilakan untuk menyiapkan dua orang yang ingin bertanya. Yang Sudah bertanya ada? boleh Silakan. angkat tangan, Tolong, biar panitia boleh petugas melihat. ini, ya, satu. Tolong berdiri Bu ya. Nanti sebutkan nama dan dari paroki mana, langsung tanya apa yang mau ditanyakan. Jadi jangan bercerita dulu Bu ya. Silakan Ibu. Silakan berdiri. Salam, nama saya Diana, saya dari paroki Santo Yosef. Terima kasih. Silakan duduk. Berdiri boleh. Tanya. Yuk, malah Salam bingung. Romo, saya mau tanya. Tadi kan Romo mengenai perkawinan. Kebetulan saya perkawinannya beda agama sama suami saya. Suami saya agama Buddha. Dan memang waktu perkawinan kita mengikuti pemberkatan perkawinan. Sampai saat ini perkawinan saya sudah 20 tahun, tapi dia tetap dengan ajaran dia masing-masing kayak gitu. Apakah nanti kita tetap bertemu di sana, beda keyakinan, sudah beda jalur gitu loh Romo. Walaupun gimana suami saya itu orang yang tipikalnya rapi, jadi dia suka marah. Terbalik, dia suka marah, saya yang dimarahin, saya kalau nggak dimarahin satu hari, malah saya pusing kepala saya. Gitu. Jadi pertanyaan saya tuh gini, dengan dia bertambah usia, dengan bertambah penyakit ibaratnya menjelang tua, dia sering sakit jadi sering berdoa, paritanya semakin kuat. Kalau agama Buddha tuh kuat kan paritanya. Pagi dia doa, sebelum dia kerja doa, sebelum tidur dia doa. Dan dia vegan, kalau tanggal 1, tanggal 15 Chinese. Nah, makanya saya sekarang berdoa saya semakin kenceng. Apakah saya mau ikut dia atau dia ikut saya gitu. Jadi menurut pendapat Romo gimana, saya harus doanya gimana supaya dia ikut sama saya? Karena selama ini nggak ikut-ikut sama saya ke Katoliknya. Terima kasih Romo. Baik Ibu, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Ibu. Bu siapa? Diana. Terima kasih Ibu Diana. Jadi di dalam gereja ada perkawinan beda gereja dan beda agama. Kalau beda kelamin sudah pasti.
Nah, bagaimana kalau saya hidup dengan pasangan yang beda agama? Memang kita sebagai yang Katolik tidak pernah boleh kehilangan dasar iman kita. Itu. Saya harus tetap menyelamatkan dasar iman saya. Dan saya harus berbuat berdasarkan iman saya. Itu ya salah satu pegangan. Apakah suami ikut saya atau tidak? Itu tadi tapal batas. Karena iman itu adalah kuasa Tuhan. Iman itu adalah panggilan. Jadi bukan kita berdoa kenceng-kencengan. Menang Maria atau Kuan Im. Jangan diaduin. Jadi bukan diadu. Kalau mau beradu, beradulah dalam perbuatan baik. Sehingga apa? Pasangan Anda bisa melihat, hebat ya pasangan saya. Dimarahin, gak balas marah, malah buat tanda salib. Dimarahin, jengkel, disakitin, dia malah tersenyum. Ditampar pipi kanan, malah dia sodorkan pipi kiri. Jadi biarkanlah orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Itu panggilan seorang Katolik. Maka sekali lagi harus tahu batas bahwa perubahan iman itu adalah karya Tuhan. Karya Tuhan. Saya hanya bisa memberi jalan. Jalannya bukan dengan memaksa, ayo dong pindah agama, ayo dong. No. Show your faith. Tunjukkan imanmu lewat perbuatan kasih. Maka orang akan tergerak. Saya banyak melihat dan mendengarkan kesaksian. Banyak orang yang mau jadi Katolik melihat perbuatan orang Katolik yang murah hati. Yang penuh belas kasih dan pengampunan. Jadi ibu bersyukurlah punya pasangan berbeda iman. Bersyukurlah berjalan bersama sudah sekian puluh tahun. Kalau beliau sakit, suami sakit, inilah tadi. Aku akan setia dalam untung dan malang, sehat dan sakit. Jadi jangan punya beban kalau suami tetap Buddha. Semoga menjawab ibu. Terima kasih. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Romo Eko. Mungkin penanya kedua kami persilakan. Dan ya itu petugas mohon mic-nya ke depan. Di Tolong bagian berdiri tengah. Bu, tolong berdiri Bu biar mudah. Nah, silakan menyebutkan nama dari paroki dan langsung menanyakan pertanyaannya. Ibu Susan dari katedral. Mau mengundang Romo saya sudah November. Terima kasih Romo. Ya. Jadi nggak perlu perkenalan lagi. Gak usah. Romo ya. Ya oke. Romo. Gak usah nanya juga. boleh. Suaminya langsung buka masker. Romo WA saya tolong dijawab. Pertanyaan saya langsung ke poinnya Romo ya. Saya ingin tanya tentang hukum gereja tentang perkawinan. Boleh Mo? Boleh. Jadi kalau ada salah satu pihak suami istri ingin mengajukan perpisahan, ingin bercerai. Itu secara kalau hukum pasti bisa ya Romo ya. Tapi secara hukum gereja Katolik apakah itu diperkenankan? Itu yang pertama. Hah? Oh ya udah Romo, oke Romo. Ya, Siap itu aja kasih. Romo. Makasih Romo, makasih. Baik, saya kenal dengan Bu Susan. Karena saya November akan datang lagi kemari ke katedral berbicara tentang pelayanan dan hidup iman. Jadi Bu Susan, Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kalau pasangan saya menuntut kita cerai. Kita bawa ke pengadilan. Sebagai Anda pihak Katolik tidak boleh nerima, diam saja. Diam. Tanda tangan, jangan. Ambangkan dan abaikan. Kenapa? Karena dalam gereja Katolik tidak ada perceraian.
Kalaupun dia memakai macam-macam kan, money has power gitu, akhirnya terjadi, diceraikan, Anda diceraikan dan dia pergi ke wanita lain, Anda tidak berdosa. Anda tidak berdosa. Anda masih boleh menerima sakramen, boleh banget. Selama Anda tidak punya keinginan untuk mencari pasangan lagi. Anda tidak perlu datang ke pastor paroki, mohon pastor perkawinan saya ini dibatalkan. Tidak perlu. Tidak perlu, biarkan saja. Tapi Anda tetap memegang status bahwa saya tetap menjadi istri dia. Dan dia suami saya. Walaupun dia tidak menafkahi saya, Tuhan yang akan menafkahi saya. Bu Susan, ini kejadian yang terjadi di paroki saya. Seorang ibu aktivis, ingat, jadi aktivis itu di gereja bukan berarti hidupnya jadi enak. Enggak, banyak penderitaan. Sudah menderita dimarahin oleh umat, dikomplain umat, lebih menderita nggak ada bayaran, dijelek-jelekan. Ibu ini lebih menderita, pasangannya, dia punya 3 anak masih kecil, pasangannya pergi dengan wanita lain. Dan ibu ini percis nanya, Romo masih boleh saya aktif? Boleh, kenapa tidak? Saya ditinggal pergi oleh suami. Itu bukan salah ibu, dia yang pergi. Dan ibu itu berkata, apa? Romo, bagaimanapun dia suami saya tetap menganggap dia suami. Kalau dia kembali, saya tetap jadikan dia suami saya. Saya tidak mendidik anak saya untuk membenci ayahnya. Dan setelah 5 tahun, suami itu datang lagi dan sakit parah. Dan istrinya menerima suaminya. Apa kata teman-teman istrinya? Ya ampun ibu, tega banget. Goblok, bodoh, cewek tolol. Tega banget sih. Betul, teman-temannya percis ngomong seperti itu. Rupanya sama, orang Palembang gitu. Wong Kito galo. Tapi jangan pernah lupa, apa yang bodoh di mata manusia, mulia di mata Allah. Dan ibu ini saya tanya, Bu, kok hebat bisa nerima lagi. Dan ibu itu ngomong, Romo, kalau saya ngelihat perasaan saya bunuh. Saya potong tuh burungnya, abisin. Saya jadikan pempek, bahan pempek. Biasanya kan ikan belida, ini burung belida, kata dia itu. Saya marah, saya jengkel Romo. Kalau melihat perasaan saya, tapi saya melihat dia. Saya melihat dia. Dia yang nyuruh saya terima dia sebagai suami. Dia yang nyuruh Romo, saya nggak ada pilihan lain. Ya sudah saya terima. Dan suami ini 1 tahun di tangan istrinya meninggal dunia. Lalu saya tanya juga, Bu, suami meninggal diurus oleh ibu itu. Terus saya tanya, tiap hari dikasih racun apa? Ya enggak Romo, kata dia itu. Saya sayangi dia gitu ya. Tapi hebat. Saya mau mengatakan apa? Ingat, di dalam sebuah perkawinan kalau Anda tidak bisa mengampuni pasangan, sekali lagi, hidup perkawinan akan menjadi berat. Maka Yesus ngomong apa? 70 kali 7 kali. Jika 7 kali dalam sehari pasanganmu minta maaf, engkau harus memaafkan dia. Edan. Betul. Itu tuntutan. Jadi itulah. Jadi kalau Anda dituntut oleh pasangan, ambangkan, jangan diikuti, biarkan saja. Karena apa? Karena saya pegang aturan di dalam gereja Katolik, tidak ada perceraian. Kalau dia mau ngurus, silahkan. Kalau kau pun pergi, kau tetap pasanganku. Dan saya tidak akan mencari yang lain. Semoga menjawab Ustaz. Terima kasih.
Wah, dari bilik yang sana sudah, Pak Dodi, kayaknya kesempatannya sekarang bilik yang sini ya. Bener. Kalau Udah tadi nggak sabar. cewek-cewek yang cowok kok nggak ada yang muncul Ibu ya? Bener, ternyata 20.000 kata wanita tuh sangat ngefek untuk talk show Romo. Ya, nah sekarang boleh gantian para bapaknya, mungkin ada yang mau bertanya? 2 orang penanya, kami persilakan, angkat tangan. Nggak ada, kalau nggak ada saya pindah ke sampai wadah. Silakan petugas Pak, silakan berdiri biar memudahkan untuk ya. Monggo Nanti yang Bapak. satu lagi siap-siap ya. Selamat malam Romo Eko. Selamat Pak. Wahyu OSC. Tepat. Orang suka canda. Kalau OSC orang suka canda. Saya pikir orang suka cewek. Ya. Perkenalkan, nama saya Sukendro Salim. Saya mau minta bantuan sama Romo. Mengapa akhir-akhir ini umat kita kalau datang ke gereja itu sering telat? Nah itu, Yes, Pak Sukendro. itu apa hukumnya? Boleh nggak kita menerima komuni kalau kita telat? Oke. Mengapa agama lain bisa, kok kita nggak bisa? Terima kasih. Baik, Bapak. Tepuk tangan untuk Pak Sukendro. Apa alasannya umat terlambat ke gereja? Nanyanya ke pastor, ya ke umat. Pastor mah selalu on time. Ya itu. Selalu beribu-ribu alasan Pak. Ada yang macet lah, ada yang telat bangun, istri dandan kelamaan. Betul. Karena udah kelamaan jelek terus gitu ya. Ada juga kucingnya melahirkan gitu ya. Banyak alasan. Tetapi yang paling alasan pertama adalah apa? Maaf. Orang Katolik tidak sadar bahwa Ekaristi adalah perjumpaan antara anak dan Bapa. Ekaristi adalah saat Tuhan mau ngasih makan kita. Dikasih makan kok nggak mau, males. Seminggu sekali kita diberi makan rohani. Tidak ada konsep di situ. Maka karena tidak ada konsep kerinduan, maka apa yang terjadi? Ekaristi menjadi sebuah kebiasaan yang formalitas. Bapak Ibu ingat dulu di gereja Katolik terkenal sekali misa penyembuhan. Ingat? Misa penyembuhan yang dilakukan oleh para romo. Sekarang sudah tidak ada misa penyembuhan. Kenapa? Karena setiap misa itu penyembuhan. Tidak hanya misa yang dibuat oleh romo itu. Yang menyembuhkan bukan romo itu, Tuhan. Tuhan. Tetapi di dalam misa penyembuhan, kenapa terjadi penyembuhan? Karena umat datang ingin disembuhkan. Anda datang misa, ingin apa? Ingin absen. Maka lihat wajah umat Katolik kalau mau ke gereja. Kemana? Gereja. Kalau pulang baru kalau pulang begitu semangatnya. Mau kemana? Mie aloy. Keburu habis. Jadi itu, kita harus menumbuhkan dalam hati umat kerinduan, kesadaran kita mau menyantap santapan rohani. Maaf Bu, Pak, hanya di dalam gereja Katolik Tuhan yang bisa kita makan. Hanya dalam gereja Katolik. Tuhan mau menjadi santapan kita. Hebat. Nah, bagaimana kalau yang terlambat? Apakah masih boleh menyambut tubuh Kristus? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak?
Boleh atau tidak? Jangan jadi Yudas Iskariot, tadi boleh sekarang tidak. Sekarang tidak nggak boleh gitu. Boleh, tapi tidak pantas. Tidak pantas. Anda menyambut boleh, karena Anda sudah dibaptis. Anda anak Tuhan, Anda berhak, boleh. Tetapi tidak pantas. Hati Anda nggak siap. Orang itu sebelum bertemu Yesus di dalam Ekaristi harus bertemu di dalam mimbar sabda. Harus ketemu di dalam liturgi sabda dulu. Baru Ekaristi itu menjadi perjumpaan penuh. Saya tidak hanya disentuh oleh firman Tuhan, tetapi juga saya dikuatkan oleh tubuh Kristus. Terima kasih Pak, semoga menjawab. Thank you. Apa hubungannya dengan ribut perkawinan ini ya? Moderator, tolong pertanyaannya. Bapak Ibu, Romo sudah melotot. Ingat pertanyaannya dengan ribut gaduh hidup perkawinan ya. Ya. Monggo bagian sini masih bertanya. Oke, silakan Bapak panitia. Boleh berdiri Bapak supaya panitia bisa melihat. Silakan kenalkan diri, paroki dan pertanyaannya secara singkat ya. Baik, terima kasih. Selamat malam Romo. Malam. Suster, saya Nugroho, saya bersama istri saya datang dari paroki Santa Maria Tugumulyo Musirawas. 7 jam. Jauh. Oi. Dapat hadiah patung nanti, dapat hadiah patung. Terima kasih dong. Karena kami keluarga baru 3 tahun. 3 dan dikaruniai 2 anak. 1 3 tahun 2 anak. Ayo rajin. Satu sudah menjadi Jangan liatin dulu. Satu sudah menjadi malaikat kudus di surga. Yang satu kami titip karena kami ingin quality time. Berdua. Jadi satu pertanyaan kami, bagaimana jawaban kami sebagai suami kalau sudah bertanya dan dijawab terserah. Apakah ada hukum gereja Katolik harus bersikap? Terima terhadap kasih. Jawaban istri terserah. Terima kasih Romo. Kayaknya ini Coba. mewakili banyak pasangan Romo. Iya. Silakan dijawab Saya Romo. cek istrinya. Ibu mencintai suami, terserah. Halo, istri itu kalau udah ngejawab terserah, istri itu ingin apa? Lebih didekatin. Lebih didekatin. Masa terserah. Ibu udah di atas 50 toh, udah gak nyetrum toh, udah gak nyetrum. Kita udah gak nyetrum saudara-saudara, maaf ya. Masa terserah, jangan terserah dong. Ingin banget dimanja istri itu. Betul ibu-ibu? Saya pernah jadi istri. Jadi istri itu butuh diangkat, butuh dispesialkan. Jangan angkat banting. Butuh sekali untuk apa? Bahwa saya itu berharga banget. Kamu itu harus adore tuh apa ya? Adore tuh memuja. Jadi jangan terserah. Ya sudah terserah. Karena terserah ya gini aja. Makin kenceng dia. Jadi perempuan tuh kalau digas lebih ngegas. Dicintai dia akan lulut. Ya. Perempuan itu Romo. Saya tuh kalau dipaksa malah menutup. Tapi pada saat dibuat nyaman, kasih. Saya kasih. Buatlah nyaman. Buatlah tadi, kalau mau quality time, you must know. Engkau harus tahu apa sih yang diinginkan. Jangan pasti dia punya ini. Oh dia butuh ini. Beda otak bapak dengan otak istri beda. Anda tanya, Mah mau apa? Mau diapain? Mana yang harus saya pegang? Mana? Karena suami istri juga kadang-kadang dalam berhubungan kelamin harus berbicara.
Jangan diem, apalagi buat tanda salib. Yuk mari Pak. Suster, ini seminar yang paling menikmati suster, saudara-saudara. Salah sasaran. Berkomunikasi, karena apa? Ingat, seks itu bukan sensualitas, tapi seksualitas. Kalau seksualitas itu adalah apa? Adalah suasana, rasa bahwa dia dimanjakan, bahwa dia dihargai, bahwa ada komunikasi, kenyamanan. Jadi bukan juga bahwa seksualitas ini sesuatu yang benar, gereja mengatakan sesuatu yang suci. Kenapa? Karena di sana dua makhluk itu menjadi satu. Mereka telanjang tetapi mereka tidak malu. Karena apa? Kesucian. Saya menghargai tubuh istri saya. Saya tidak mau merusak tubuh istri saya. Maka berbicaralah. Jadi kalau seks itu suci, bukan berarti nanti, Pak, kata Romo Eko, seks itu suci. Maka sebelumnya kita rosario dulu ya Pak ya. Apalagi jalan salib lagi di sana di Via Crucis. Nggak jadi anak gitu. Itu. Jadi bahasa terserah itu jangan langsung ditafsirkan sebagai terserah. No. Ada bahasa yang tidak tersirat. Tidak tersurat. Lihat yang tersiratnya apa? Dia ingin dideketin banget. Dia ingin dimanja banget. Benar Ibu. Kok saya lebih mengerti Ibu ya daripada suami Ibu. Terima kasih, semoga menjawab. Terima kasih untuk kehadiran Anda. Rasanya ini jawaban isi hati para istri ya. Betul Bapak Ibu? Oh betul Ibu-ibu ya. Kalau bapaknya baru tahu gitu ya. Terima kasih. Baik Pak Dodi, kayaknya nih. Iya, kayaknya kita akan beralih ke sampai sini Romo. Silakan dua penanya. Oh di belakang itu aja doang. Salah satu dikasih tolong Pak Uri. Ya. Sekarang dua-duanya bapak-bapak terus sekarang. Ternyata bapak-bapak kalau dikasih kesempatan maju terus Romo. Ya. Cek. Sore Romo. Selamat malam. Iya, malam udah gelap. Sama kayak Romo. Mau nanya, apakah kecemburuan itu bentuk dari tapal batas tadi? Kecemburuan apakah menjadi bentuk tapal batas? Sudah? Sudah. Gitu aja. Apakah kecemburuan? Namanya siapa Pak? Evan. Evan Ganteng. Paroki Santo Petrus, Palembang. Santo Petrus, Evan. Bapak atau belum? Sudah menikah atau belum? Oh sudah, istri satu? Baru satu katanya. Apakah kecemburuan itu tanda tapal batas? Bu, Pak, apakah kecemburuan itu tanda ini ada batasan, ada tapal batas? Kecemburuan itu berarti tanda ketidakamanan. Saya tidak aman, maka saya cemburu. Saya tidak percaya, maka saya cemburu. Bukan tapal batas. Supaya tidak cemburu, ngomonglah, terbukalah. Sehingga tidak ada cemburu. Oh, mah, aku ketemu dia ngomong ini. Cerita ini. Boleh nggak? Kamu tersinggung? Nggak boleh, saya tersinggung. Oke, saya tidak akan lagi. Oke. Tapi ibu pun kayak gitu harus dirasakan. Saya kalau nggak boleh ketemu lagi teman saya sakit hati nggak? Saya kecewa nggak? Harus juga seperti itu. Jadi jangan berlaku keras kepada pasangan, tetapi tidak keras pada diri sendiri. Bohwat. Nggak cengli. Cenglinya adalah apa? Kalau Anda perlakukan suami Anda seperti itu, Anda mikir Anda juga harus diperlakukan seperti itu. Gitu.
Jadi tadi, maka kecemburuan bukan tapal batas. Kecemburuan adalah tanda bahwa relasi belum beres. Relasi tidak non-secure, tidak nyaman, tidak aman. Gua takut. Gitu ya. Jadi memang perkawinan itu indah banget. Saya tuh beberapa kali ngelihat suami istri. Suaminya ganteng, istrinya cantik jelita. Mapan keluarganya. Masa tertarik sama pembantu? Nah, bisa terjadi gitu ya. Bisa terjadi. Karena apa? Karena di setiap diri manusia, apalagi laki-laki, ada keinginan untuk apa? Adventure, coba-coba. Maka saya kemarin ngomong dengan anak-anak OMK, jangan cari istri yang cantik kayak Luna Maya lah. Enggak, karena istri yang cantik lama-lama jadi jelek. Cari istri yang jelek, lama-lama tetap jelek. Konsisten istri Anda itu. Jadi Anda tidak akan pernah kecewa. Istri yang cantik banyak yang menggoda, banyak yang suka. Kita jadi insecure. Tidak aman, tidak nyaman. Akhirnya apa? Akhirnya cemburu. Akhirnya saya tidak merasa bahwa oh dia hanya milikku dan aku pun milik dia. Semoga menjawab Mas. Thank you. Ternyata badan yang besar takut sama cemburu, Romo. Baik, satu lagi. Silakan Pak Miki. Ya. Selamat malam Romo Eko, terima kasih panitia, Pak Didi, terima kasih. Romo 1 atau 2 pertanyaan boleh? 1, kalau jadi 2 boleh. Saya Miki dari Santo Petrus Kenten, Romo. Pertanyaannya bahwa ada satu firman yang sangat membuat dilema, Romo ya. Firman Tuhan Yesus itu jangan menghakimi. Nah, apa yang Romo sampaikan tadi sepertinya mengarah kepada proses menghakimi. Bagaimana itu Romo? Agar itu tidak menjadi sebuah hambatan untuk relasi komunikasi pasangan. Terima kasih. Apa? Agar tidak menjadi hambatan untuk relasi dan komunikasi dengan pasangan. Apa yang menjadi hambatan? Firman yang jangan menghakimi. Oh, jangan menghakimi. Bingung Romo. Bapak terlalu pinter. Pertanyaannya bingung aku. Bagaimana firman jangan menghakimi menjadi halangan atau hambatan bagi kita untuk relasi dan komunikasi dengan pasangan. Misalnya tadi Oke, ngerti. Ya. Sudah cukup, jangan dipanjangin. Terima kasih Romo. Malah jadi lupa nanti saya. Bagaimana, Bapak ngerti nggak? Alhamdulillah. Ada yang lebih bodoh dari gue. Jadi bagaimana, kan ada firman jangan menghakimi. Supaya kita di dalam relasi komunikasi itu tidak menghakimi ke pasangan. Maka apa yang harus dilakukan? Konfirmasi. Jadi saya harus menanyakan kepada pasangan. Jadi saya bertanya, tidak mengatakan kamu kayak gini ya. Kamu mencintai dia. Itu berarti apa? Sudah menghakimi. Tapi pada saat bertanya, apa sih perasaan kamu? Ada apa? Nah, itu. Pada saat kita bertanya, ada apa? Siapa? Bagaimana? Mengapa? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang membuka, enclosure disebutnya, membuka kenyataan. Tidak menentukan kenyataan seperti itu. Kenapa? Karena seperti gini. Punya buku sebentar, pinjam. Oke, thank you Pak. Saya kalau tanya kepada ibu, Bu, buku ini warnanya apa? Kuning. Mengapa ibu nyebut kuning?
Karena memang kelihatan kuning. Oh, menurut saya putih. Ya. Jadi tidak menghakimi itu berarti apa? Saya menaruh diri saya kepada dia. Maka itu disebut sebagai apa? Dialog yang apa disebutnya? Simpati. Satu lagi, empati. Dialog yang empati. Bahasa Inggris, to put myself on a shoe. Jadi empati itu adalah apa? Saya menempatkan diri menjadi seperti dia, sehingga saya mengerti. Nah, di situ tidak terjadi penghakiman. Di situ terjadi sebuah enclosure. Apa kenyataan kenapa dia sampai melihat buku ini kuning? Oh, oke, saya mengerti. Jadi sama pada saat suami saya memboncengkan seorang janda, saya langsung kata, tidak boleh langsung kata, kamu menyinggung. Tapi sering kali kan namanya emosi lebih duluan daripada logika. Sehingga kamu dengan janda enak aja ngeboncengin. Oke. Kita harus detach dulu, ambil jarak. Jadi pada saat emosi tidak boleh dilakukan diskusi. Emosi harus dilakukan dialog, bukan diskusi. Dialog itu apa? Biar kuras perasaan dia. Kalau dia mau marah, dia mau jengkel, biarkan dia marah dan jengkel terus. Dikuras, dialog, bukan diskusi. Kalau diskusi itulah you right, I am wrong. I am right, you wrong. Tapi kalau dialog, you right, I am right. Kamu punya perasaan, saya juga punya perasaan. Semoga menjawab, betulkah? Hampir, terima kasih. Kelihatan anggukan Bapak adalah anggukan cuma membuat saya senang saja. Terima kasih. Mohon maaf Pak, saya kalau nggak menjawab, sorry. Iya, terima kasih Romo. Kelihatannya satu lagi penasaran itu Romo. Sampai ke sini Opi tadi Romo. Siapa yang tadi mau nanya? Mas Yopi ya. Silakan Mas Yopi ya. Iya. Silakan Mas Yopi untuk berdiri, memperkenalkan dan silakan menanyakan. Ya, terima kasih. Selamat malam, Romo Eko. Oke. Ya, ini sebetulnya ada rasa penasaran sejak lama, Mo. Ini masalah gaduh ya. Ya, gaduh kalau misalnya itu negatif ya memang itu jelek. Tapi ini mungkin kita bisa melihat itu gaduhnya itu di rumah tangga positif. Seperti ini. Terjadinya di keluarga antara suami dan istri itu antara pekerjaan dan pelayanan Mo. Ya terus terang aja yang namanya pelayanan itu baik. Terkadang itu ya bagi saya pribadi agak sedikit gimana ya, di keluarga terlalu banyak di pelayanan. Sampai kegiatan dari sekolah minggu sampai OST ikut. Nah pertanyaannya Mo, kira-kira kalau untuk sikap kita antara selaras antara keluarga sama pelayanan itu seperti apa Mo? Makasih. Ya, thank you Mas. Mas Yopi. Yopi, Mas Yopi, terima kasih. Itu yang sering saya mengatakan. Jangan pernah pelayanan menjadi pelarian. Keluarga harus tetap jadi prioritas. Prioritas. Kenapa? Karena Anda suami istri. John Maxwell bagus sekali dalam sebuah buku. Dia mengatakan apa? Pelayanan itu harus mengalir dari sebuah kehangatan relasi suami istri. Suami istri. Dari buah-buah relasi suami istri. Bukan karena tidak ideal, merasa di rumah tangga marahan terus, udahlah akhirnya pelayan aja jadi beres. Enggak benar. Jadi kita harus sadar bahwa yang pertama dan utama membutuhkan kasih saya, waktu saya adalah pasangan dan anak-anak saya. Mas, saya 25 tahun di rumah retret, yang menyedihkan adalah cukup banyak yang konsultasi anak-anak merasa tidak diperhatikan adalah anak-anak aktivis gereja. Sedih saya.
Papa mamanya begitu hebat di pelayanan, tapi keluarganya terbengkalai. Menyedihkan, menyedihkan. Benar pelayanan seperti itu? Tidak benar, tidak benar. Kita harus jujur, terbuka. Bahwa pada saat Anda pelayanan, Anda harus tahu keluarga Anda sudah beres, sudah beres. Baru Anda melayani. Memang namanya rumah, namanya keluarga tidak beres-beres. Tidak beres-beres. Maka kita pun perlu tahu, perlu bicara lagi. Bahwa istri pun perlu untuk apa? Perlu untuk mengekspresikan dirinya. Suami juga sama, untuk mengekspresikan dirinya dalam pelayanan. Butuh keberartian dalam pelayanan. Nah, kita bicarakan tapal batasnya di sini, ngomong sejauh mana kamu ngambil tugas. Saya ingat bapak saya aktif banget di gereja, lebih aktif dari pastor paroki. Asli. Senin latihan kur, Selasa lektor, Rebo rapat Legio Maria, Kemis Jumat kunjungan orang sakit, Sabtu tugas prodiakon, Minggu tugas juga prodiakon atau kur. Sampai misa 3 kali, dia juga misa 3 kali. Sampai ibu saya dan anak-anak ngomong, "Pak, Bapak buat tenda aja di gereja." Bapak terpukul pada saat anak bungsu adik saya ngomong, "Papa, kita juga butuh waktu Bapak." Dan akhirnya Bapak mengurangi. Itu tapal batas. Pada saat Bapak rendah hati mendengarkan anaknya, "Aku pun butuh Bapak." Akhirnya Bapak kurangi dan Bapak punya waktu untuk dengan anak-anaknya, ngajar anak-anaknya, main dengan anak-anak. Jadi sekali lagi betul sekali Anda mengatakan prioritas pertama adalah keluarga Anda. Keluarga. Biarkan pelayanan hadir karena apa? Karena sukacita dalam keluarga. Saya paling bahagia kalau pelayanan itu ikut suami istri. Bareng-bareng. Wow, great banget. Semoga menjawab. Terima kasih. Thank you. Cukup. Terima kasih Romo. Ya. Karena keterbatasan waktu maka pertanyaan dicukupkan Bapak Ibu ya. Seandainya nanti ada pertanyaan mungkin nanti bisa lewat WA atau apa terserah kalau memang Romo Eko membuka. Kalau Romo Eko tidak berkenan. Jadi Gini. Kalau Anda ada pertanyaan, ada 2 imam di sini. Silahkan diajukan. Bapak Ibu, ada satu hal yang menarik. Bahwa di bawah itu ada yang namanya jala kasih. Jala kasih adalah gerakan anak muda. Saya suka, saya pernah ngobrol dengan Albert, salah seorang founder dari Jala Kasih. Jadi dia anak muda yang punya misi apa? Membangun gereja-gereja di tanah-tanah yang amat sangat terpencil. Dia bermodalkan uang berapa ribu rupiah, akhirnya begitu banyak dan berhasil mendirikan gereja 200 gereja kurang lebih. Saat ini dia sedang menggalang dana untuk pembangunan gereja di Toraja, di tempat-tempat kecil. Nah, mereka sedang jualan souvenir. Silahkan Anda beli souvenirnya. Kalau Anda lihat Anda nggak butuh souvenirnya, jangan ambil souvenirnya, kasih uangnya. Buatlah gerakan ini menjadi gerakan kepedulian kita juga. Bahwa masih banyak orang-orang Katolik beribadah di tempat yang tidak nyaman dan tidak pantas. Silahkan ke sana, orangnya ada di sana, Albertnya itu anaknya, tanya pada dia. Saya pernah ngobrol dengan dia, orang yang punya hati untuk apa? Untuk kebangunan gereja Katolik. Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Saya punya 4 patung lagi ya, 4 patung lagi. Pertanyaan di sini, angkat tangan.
yang bisa. Bapak melihat siapa yang duluannya ya, angkat tangannya. Anda tahu bahwa rasul-rasul itu bernama Petrus, Yakobus, Yohanes, Bartolomeus, Matius pemungut cukai, Yudas Iskariot pun. Siapa nama Bapak para bangsa? Romo, tangannya angkat tangan. Siapa? Yang sebelah kiri sendiri, Bapak itu pakai kaos putih. Paling ujung yang kiri paling dekat dengan Romo. Iya. Iya. Abraham, betul, tepuk tangan. Ya, langsung aja Bu. Di sini sekarang saya tanya. Atas, oh siap, atas juga. Ya, nanti ke bagian atas. Pertanyaan saya adalah, Abraham itu mempunyai Sarah istri sebagai istrinya. Dia punya anak. Yang pertama bernama siapa? Ishak, betul. Atas. Rasul Paulus adalah seorang rasul yang menamakan dirinya juga sebagai murid Yesus. Dia sudah bertemu dengan Yesus dan dia disentuh oleh Yesus dengan jatuh dari kuda. Pertanyaan saya, berapa surat yang dia buat untuk jemaat di Korintus? Berapa Pak? 2, betul. Bapak turun ke bawah Pak, silakan turun ke bawah. Berapa lagi? 1 lagi. 1 lagi. Romo sayap. 1 lagi, sayap kanan. Ya, oke. Allah menciptakan dunia pada 6 hari. Pada hari ke-7 Allah menguduskan. Hari pertama Allah memisahkan terang dan gelap. Hari keempat Allah mengisi terang itu dengan matahari dan gelap itu dengan bulan dan bintang. Pertanyaan saya, siapa nama pastor paroki sebelum Pastor Yosep? Siapa? Romo? Arko? Betul? Benar Romo. Betul. Terserah saya. Saya kan IQ-nya jelek. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk Romo Eko Wahyu OSC. Terima kasih Romo, sangat menginspirasi buat kami semua. Belum ngantuk kan Bapak Ibu? Sudah kata Romo, nggak lapar juga kan? Tentu saja acara ini berlangsung karena kita punya saudara-saudara kita yang mempersembahkan dirinya untuk pelayanan pada hari ini. Kita panggilkan Ketua Panitia kita, Bapak Simon, kami persilakan langsung Pak. Cek. Saya di sini biar kelihatan, tadi Romo nggak kelihatan ini. Selamat malam Romo Yosep, Romo Luis, dan Romo Eko Wahyu. Selamat malam Ibu dan Bapak sekalian. Terima kasih sudah hadir di sini. Akhirnya yang kami tunggu-tunggu, beliau hadir di Palembang. Walaupun saya penuh perjuangan, jadi Cesusan mohon sabar, saya dijawab WA-nya itu bisa 2 bulan. Jadi masih berapa minggu masih aman, tenang aja. Karena beliau waktunya sangat padat sekali dan puji Tuhan, kebetulan kami teman-teman Sanrades mungkin juga di sini banyak yang masih di IYD karena kita mendukung penuh IYD untuk adik-adik OMK kita. Jadi harapan kami sebenarnya ini sangat penuh, tapi karena memang teman-teman tidak bisa meninggalkan yang di sana, jadi yang terjadi sekarang ini. Jadi kita bersyukur Romo Eko bisa hadir di sini karena acara IYD sebenarnya. Acara IYD untuk
yang tadi disampaikan Romo Eko untuk anak-anak muda kita, dan beliau menyempatkan waktu yang sangat susah. Dan kami juga bersyukur, saya juga terutama bersyukur punya teman-teman dari Persekutuan Doa yang sangat luar biasa. Dan saya tadi diingatkan sama Romo Eko juga, pelayanan itu perlu sabar dan tidak menghakimi. Jadi saya mohon maaf kepada teman-teman PD, terutama mungkin saya kilaf dan sering emosi karena jujur stres ngurusin para uskup dan para romo selama IID. Curhat bos kalian. Jadi kami sangat-sangat ekstra keras berusaha sampai jam 2 malam kami masih menerima para tamu. Jadi kadang apa yang dipikirkan, apa yang dibuatkan tidak selaras. Jadi saya mohon maaf pada teman-teman sekalian, tapi luar biasa akhirnya semua bisa berjalan dengan baik tanpa teman-teman semua, dan dari KI, Dehon, dari BKRI, semua yang sudah mendukung acara ini berjalan dengan baik. Dan kepada beberapa donatur yang mungkin saya sebutkan, Pak Edi Chandra, terima kasih. Pak Alex Kurniawan dari MDP tapi beliau beralangan. Bu Susi Onggo juga beralangan, tapi saya lihat ada tadi Halim kalau nggak salah ya. Koyano dan CB. Dan kami selalu bersyukur San Prades saat ini dipercaya oleh Tuhan untuk berbagai kegiatan, dari Didik SSS, Ane Avante kalau masih ingat teman-teman sekalian 2019, sekarang Romo Eko, semoga nanti kedepannya akan ada Dr. Romo lagi, dan pembicara-pembicara yang bisa mengisi kita dengan sesuatu yang lebih baik dan berharga lagi. Akhirnya terima kasih, kami mohon atas pelayanan yang kami tidak sesuai dengan yang dikehendaki. Selamat malam, shalom, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Simon, jangan turun dulu. Romo Eko, ada sedikit cenderamata dari kita semua. Silakan Romo. Kepada Romo Amir dan Ko Darwis sebagai Ketua DPP San Prades. Romo Eko, ada bingkisan dari kami, tanda kasih, tanda terima kasih. Terimalah dengan sukacita. Terima kasih Romo. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Romo Eko, kami mau minta tolong lagi untuk doa penutup dan berkat penutup. Masih dapat tugasmu. Kasih hadiah, masih dapat tugas lagi. Jangan lupa, oleh-oleh, belum beli saya. Tuhan, semoga ada yang mendengarkan. Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih banyak saya boleh berbagi dengan Anda. Saya bahagia kalau berbicara tentang hidup berkeluarga karena itu adalah salah satu concern dari Bapak Paus Fransiskus. Hidup berkeluarga harus dipertahankan sampai mati. Sama seperti halnya hidup panggilan imamat pun kami mempertahankan sampai mati pula. Maka mari kita saling mendoakan. Kalau imam Anda lemah, jangan diomongin, doakan. Karena kami pun berusaha untuk mendoakan para umatnya. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu atas rahmat perjumpaan di malam hari ini. Engkau senantiasa mengingatkan kami untuk tidak menjadi pribadi yang berkeras hati. Karena putramu sendiri hadir sebagai pribadi yang mudah tergerak oleh belas kasihan. Maka Bapa, taburkanlah belas kasih-Mu dalam hati anak-anak-Mu.
Lembutkan hati mereka yang membatu karena kecewa, karena marah sekian lama mereka simpan. Lembutkanlah. Semoga dengan daya kasih-Mu mereka mampu memaafkan orang-orang yang sudah menyakiti mereka. Berkati ikatan cinta mereka, kuatkan. Dikala perjalanan perkawinan begitu berat, sertai, tunjukkan kehadiran kasih-Mu. Berikan rejeki yang berkecukupan pada keluarga anak-anak-Mu ini, sehingga mereka mampu berbagi dan menyelamatkan saudara-saudari mereka. Bapa, kini kami akan kembali, berkatilah perjalanan pulang, dan berkat-Mu sungguh hadir bagi kami semua. Terpujilah keluarga kudus Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama. Semoga berkat Allah melimpah atas keluarga Anda dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Romo Eko. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, terima kasih kehadirannya di Gereja Santo Fransiskus de Sales malam ini. Sesudah ini kita ada sesi foto, hanya karena terlalu banyak orangnya, jadi kita bagi per paroki ya. Ada belakang. Oh, Romonya di depan, jadi kita semua nanti menghadap ke belakang. Berdiri kita ngadep belakang. Yang mau foto rame-rame berdiri. Oh, di sana mau. Jadi per ini aja. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Setelah ini ada sesi foto dengan Romo Eko di depan. Per paroki boleh, per kelompok maaf tidak bisa satu-satu karena kasihan Romo Ekonya capek. Jadilah saksi Kristus, api cinta Kristus kau kobarkan. Jadilah saksi Kristus. Oh, panggilan kepada seluruh panitia, silakan ke depan. Nanti kita ada sesi foto bersama Romo Eko juga di sini. Panitia-panitia semuanya yang ada di belakang, yang ada di atas, dimohon untuk segera ke depan. Sekarang ya, Bapak Ibu panitia. Bapak Ibu panitia, silakan ke depan, kita akan ada foto. Sepertinya Romo Eko sudah tidak bisa berlari dari sana. Silakan. Ibu bapak sekalian mohon sabar dulu. Kalau ibu memaksa satu-satu seperti itu, kasihan teman-teman yang lain nggak dapat semua. Nanti kami kasih kesempatan juga.
yang di sayap dimohon dengan sangat biar supaya Romo Ekonya bisa ke depan altar. Kita berfoto di sini aja, jangan ditahan, Romonya kasihan. Yang mau foto sendiri-sendiri nanti ya, kalau misalnya dapat Romo Ekonya di bawah atau di mana. Biar cepet, kita mau fotonya rame-rame. Romo ayo lari Romo. Gantian, udah belum yang ini sesi ini? Silakan, Romonya diam aja di situ, nggak usah bergerak. Bapak Ibu, gantian ya. Iyo. Gantian ya, yang sudah silakan boleh mundur. Instagram. Ya apa namanya? Kambing, cari baik kambing. Tongseng kambing Palembang. Di Legit Food biasanya. Romo yang minta satu-satu foto kasih ke oleh-oleh ya Mo? Ya Mo? Yang fotonya minta satu-satu oleh-oleh ya Mo? Bapak Ibu yang minta foto satu-satu harus bawa oleh-oleh nanti. Beliin oleh-oleh.